kalau temanya salib di atas bahu, berarti sebenarnya kita cuma bahas ayat 26 aja gitu ya. Ayat selanjutnya hanya tambahan. Ini ayat 26. Ini temanya kan kita ambil dari sini. Diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Oke, jadi ini bagian pertama gitu ya, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sebenarnya karena ini di depan, lalu temanya memang salib itu salib di atas bahu gitu ya, kisah salib di atas bahu katanya. Jadi aku sempat jadi penasaran nih sebenarnya Simon dari Kirene ini siapa gitu ya, lalu apa yang terjadi dalam kisah ini. Lalu salah satu gambaran yang menurutku cukup menggambarkan gitu ya, paling menggambarkan adegan ini sebenarnya adalah gambar ini dari sekian banyak gambar tentang Simon dari Kirene yang kutemukan. Yang pertama mungkin perlu kita ingat bahwa peristiwa Simon dari Kirene diminta untuk mengangkat salib ini itu ada di 3 Injil gitu ya, Matius, Markus, dan Lukas. Dan semuanya menyebutkan Simon dari Kirene. Dan ini biasanya merupakan pertanda bahwa ini kisah yang sangat penting gitu ya. Ada istimewa-istimewanya lah si Simon ini gitu ya, sampai dia harus disebutkan. Karena kita tahu dan bahkan dia disebutkan oleh 3 penulis Injil gitu. Jadi biasanya standarnya kalau kita membaca keempat Injil, kalau cerita itu disebutkan di 4-4-nya berarti itu peristiwa yang sangat besar sekali gitu ya. Kalau 3 sinoptik itu juga sangat luar biasa, pasti mereka ada sesuatu hal yang penting sampai harus disebutkan, apalagi kalau disebut nama orangnya gitu ya. Berarti ini orangnya orang yang signifikan gitu. Itu ya, jadi tips aja Bapak Ibu kalau lagi baca Injil lalu ada cerita di mana nama yang disebutkan, berarti itu orang ini pasti ada penting-pentingnya gitu ya. Nah, tapi yang menarik sih ya Pak. Oh, enggak. Ya Kak Jarwo. Nanti pas koma atau pas titik, saya ingin komen sedikit saja tentang gambar ini. Silakan Kak Iko. Oh ya, baik. Jadi itu tadi tips awalnya gitu ya Bapak Ibu kalau lagi baca kisah Injil, lalu Simon dari Kirene ini siapa gitu ya, dan kenapa dia namanya disebutkan. Sebenarnya yang menarik juga adalah dia tuh nggak pernah diceritain lagi gitu ya, selain peristiwa ini nggak ada lagi lanjutannya cerita Simon dari Kirene. Meskipun, dan ini poin menarik yang kedua, banyak banget hal yang menarik ternyata dari Simon dari Kirene. Poin menarik yang kedua adalah di Injil Markus itu disebutkan Simon dari Kirene adalah ayah dari Rufus dan Alexander gitu ya. Itu versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia mudah-mudahan sama, biasanya sama. Tapi seakan tidak diberikan penjelasan juga gitu ya, Rufus sama Alexander ini siapa, udah gitu aja gitu. Tapi Markus tuh jarang banget menyebutkan keterangan detail kayak gitu. Jadi dari segi para teolog yang mendalami itu ambil bertanya-tanya gitu ya. Jadi ini kenapa kok disebutkan? Nah, ada yang kemudian memperkirakan bahwa Rufus dan Alexander itu akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin gereja gitu ya, termasuk di kisah para rasul itu juga ada disebutkan lalu mereka juga ketika bertemu dengan Paulus juga ada. Tapi yang pasti Markus ketika menulis Injilnya itu menyebutkan nama itu seakan-akan semua orang yang membaca Injil Markus saat itu gitu ya akan tahu Rufus dan Alexander itu siapa gitu ya. Jadi ini kayak ngingetin ini loh ternyata bapaknya si Rufus sama Alexander itu loh gitu, kayak ibaratnya kalau mungkin ya kayak kalau mau memperkenalkan Pak Jarwo gitu, ini loh bapaknya Minerva sama Krishna. Siapa namanya lupa, Krishna gitu kan. Tapi Minerva sama Krishna mungkin yang lebih terkenal Pak Jarwonya sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin memperkenalkan Minerva ini loh anaknya Pak Jarwo gitu ya. Jadi yang lebih terkenal gitu. Jadi ini Rufus dan Alexandernya terkenal gitu di kalangan Markus saat itu. Itu tadi poin kedua yang menarik ya. Makanya sampai disebutkan. Nah, kemungkinan besar juga kalau Rufus dan Alexander bisa jadi pemimpin yang terkenal, maka Simon dari Kirene ini juga menjadi seorang pemimpin yang terkenal.
di mana di Jemaat Kirene kemungkinan besar. Nah, Kirene itu sendiri, dan ini kenapa saya suka gambar ini sebenarnya. Jadi Kirene itu di Tripoli, zaman Libya. sekarang itu posisinya Libya, ya di Libya, jadi Afrika gitu ya. Jadi dari situ ada kemungkinan besarnya bahwa Simon dari Kirene itu adalah keturunan Afrika gitu ya. Orang Yahudi yang keturunan Afrika gitu kira-kira. Makanya dan ini satu-satunya gambar di mana keturunan Afrikanya benar-benar ditunjukkan gitu. Biasanya yang lain tiba-tiba jadi bule gitu ya, sama seperti Yesus aja jadi bule loh Pak seringnya gitu kan. Padahal dia harusnya kan Arab-Arab juga gitu ya, meskipun nggak. Semit. Iya, anyway. Jadi kira-kira di keturunan Afrika, dari memang kota yang bernama Kirene, kota yang cukup kecil, cukup jauh gitu ya, tapi karena dia orang Yahudi, jadi dia juga ada di Yerusalem di masa ini. Kita tahu bahwa pada waktu ini semua orang itu datang ke Yerusalem untuk melakukan perayaan gitu ya, perayaan Paskah yang waktu itu sempat kita bahas juga. Kayak baru kemarin tapi belumnya bagian. Nah, lalu yang saya suka juga dari gambar ini adalah karena Simon dari Kirene itu berjalan di belakang Yesus. Gitu ya. Side note aja sih, tapi itu menurut saya cukup menarik juga karena dari situ ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Gitu ya. Bagaimana sangat besar kemungkinannya bahwa peristiwa inilah sebetulnya yang membuat Simon dari Kirene dan kemudian nantinya juga segenap anak-anaknya gitu ya, menjadi pengikut Yesus. Karena dia tiba-tiba, dan ini poin keempat, bahwa dia dipaksa untuk angkat salib. Jadi dia sebenarnya cuma berdiri aja tuh, lagi ikut lihat-lihat gitu kan. Terus tiba-tiba ditahan, dihentikan oleh prajurit, diminta untuk, ayo kamu angkat ini. Banyak cerita kenapa begitu gitu ya. Apakah mungkin banyak yang bilang mungkin Yesus tuh udah kelihatan sangat lemah sekali, dan kalau misalnya Yesusnya meninggal di tengah jalan sambil ngangkat kayu salib, jadi ada tontonan gitu ya. Tadi kan ayatnya bilang gitu ya, ada seusai tontonan itu gitu ya. Karena memang ini peristiwa yang kayak mungkin bagaikan Formula One gitu ya, semua orang mau datang nonton gitu kan. Tapi karena ini hiburan gitu ya, quote unquote, peristiwa penyalipan di masa itu adalah hiburan bagi masyarakat gitu. Jadi saat di mana mereka datang bersama-sama untuk menikmati tontonan gitu ya, dengan cara juga yang ditontonkan apa, yang didapatkan apa, sebenarnya mungkin euforia berada bersama-sama dan juga euforia mengolok-ngolok gitu ya, mempermalukan orang yang terhukum itu gitu ya. Itu yang sebenarnya kita baca juga dalam ceritanya tadi kan, ada orang-orang yang berteriak-teriak dan ada orang-orang yang tentunya kalau mengenal yang terhukum, dan dalam hal ini Yesus khususnya, maka dia mengikuti dari belakang gitu. Itu sebabnya kenapa para perempuan dan murid-murid Yesus dikatakan ada di sana dan melihat dari jauh, karena ini ada tontonan yang sedang terjadi, tapi mereka tidak mau terlibat dalam hal itu gitu ya. Mereka justru kan sedang berduka karena Yesus ditangkap dan Yesus mau disalib. Tapi bagi orang-orang di Yerusalem, pilihannya either mereka terlibat gitu ya untuk jadi spektator sport gitu ya, mereka ikut teriak-teriak, ikut menghina, mungkin ikut lemparin batu sambil lewat di jalanan itu, atau minimal mereka menikmati suasana ada di situ. Nah ini kemungkinan, atau bukan menikmati juga ya, tapi kayak ya ada di situ, ada sesuatu yang terjadi nih. Nah itu kemungkinan yang sedang terjadi dengan Simon dari Kirene. Dan memang pada masa itu merupakan hal yang lumrah bahwa si prajurit-prajurit Roma itu akan meminta orang untuk melakukan sesuatu untuk mereka gitu. Itu sesuatu yang biasa dilakukan. Makanya kenapa Yesus juga bilang kalau ada yang menyuruhmu jalan 1 kilometer, jalanlah 2 kilo. Gitu. Nah, kenapa gitu? Karena pada waktu itu si prajurit Roma itu sukanya gitu. Sini bantuin gua ngangkat ini 1 kilo ke depan gitu kan. Dia meminta untuk itu gitu. Seperti itulah kira-kira yang terjadi pada Simon dari Kirene, tapi peristiwa dia kemudian mengangkat salib Yesus dan berjalan di belakang Yesus yang begitu lembut. Dan menariknya juga menurutku di kisah Lukas ini adalah kata-kata Yesus selanjutnya gitu ya. Karena ini Yesus pakai acara memberikan
nubuat gitu ya, memberikan memberikan nubuat kan sebenarnya, memberikan Iya. pesan gitu ya. Oke, tapi ntar dulu. Tadi Pak Jarwo katanya mau Iya. motong aku, kenapa Pak? Terima kasih Kak Iko kesempatannya. Bapak Ibu, nama kegiatan kita ini kan pendalaman Alkitab interaktif berkurikulum. Lalu disingkat akronimnya jadi Patibulum gitu. Banyak orang dulu apa-apaan sih milih nama sulit-sulit gitu. Malah kata Pak Tom mengada-ngada. Yang perlu Bapak Ibu tahu, yang disebut Patibulum itu adalah bagian horizontal salib yang dipikul Simon Kirene itu. Jadi Yesus atau Simon Kirene itu tidak memikul salib dalam bentuk palang, itu jelas nggak akan kuat, berat banget itu. Itu Patibulum itu bagian horizontal salib itu. Nah, kenapa dinamain Patibulum? Wah, penjelasannya panjang nanti ya. Supaya kita tetap mengingat kasih Kristus yang menderita bagi kita dengan memikul Patibulum itu hingga demikian, sehingga kita mendapatkan segala kebaikan yang direncanakan Allah. Terima kasih Kak Igu. Ya sih. Tiba-tiba jadi ini, tapi benar sih maksudnya, dan itu sebenarnya juga alasan kesekian kenapa gambar ini gitu ya, karena yang dipikul memang cuma salib si Patibulumnya itu gitu, horizontalnya gitu, bukan seluruh salib. Biasanya kan kita lihat gambarnya Yesus memikul salib tuh kayak bentuknya udah salib gitu ya, digotong sepanjang jalan. Nah, itu agak kurang akurat sebenarnya. Itu mungkin berguna untuk kita yang melihatnya karena ingat salib, tapi secara akurasi agak kurang tepat. Sampai di situ ada yang mau bertanyakah tentang Simon dari Kirene sebelum kita lanjutkan ke bagian selanjutnya? Atau kalau pertanyaannya mau disimpan buat nanti juga nggak apa-apa sih, kita lanjut dulu. Menurut salah satu catatan yang saya baca, Simon Kirene itu nantinya jadi nabi di Antiokhia loh. Oh, di Antiokhia ya? Iya. Bahwa dia bapaknya Rufus dan itu iya gitu, tapi dia nanti jadi nabi di Antiokhia. Perjumpaan Simon Kirene dengan Yesus di Matius digambarkan lebih dramatis gitu Kak Aiko. Jadi Simon itu kan diceritakan sebagai orang Yahudi yang hidup di Kirene. Kirene itu di Tripoli sana ya, yang banyak orang Yahudi di sana gitu. Nah, Simon ini kayaknya berdagang gitu, sehingga ke Yerusalem. Tapi kepentingannya saat itu mungkin juga untuk persiapan Paskah. Dia mungkin dia nggak kenal Yesus lah, tapi pernah dengar cerita tentang Yesus gitu ya. Nah, pada waktu rame-rame ngarak Yesus itu, katanya dia sempat tertegun, ya ampun, ini Yesus, kasihan menderita gitu ya. Nah, pada waktu itu Yesus melihat ke matanya. Itu panggilan Simon. Dan bertepatan dengan itu, kekagetan Simon itu dilihat oleh tentara. Itu yang terus ditepuk pundaknya, plek, bantuin ngangkat gitu. Simon terpanggil. Jadi dia terpana gitu ya. Jadi karena terpana, jadi kayak ya udah lu aja gitu. Karena kan banyak orang gitu. Memang sebenarnya menarik juga ya, itu kok bisa si Simon ini, padahal kan ada banyak orang yang ada di situ. Oke. Pertanyaannya mungkin masih belum diformulasikan terlebih dahulu. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini ayat selanjutnya, ayat 27 sampai 31. Ini tadi ya, sejumlah besar orang mengikuti dia, dan diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yang menarik dari hal ini sebenarnya menurutku bahwa yang tadi bilang, kalau misalnya ini kita anggap memang tontonan gitu ya, dan banyak orang yang terlibat, yang kemudian katanya kan mengolok-olok, ada yang berteriak-teriak, dan di pasal-pasal sebelumnya misalnya ketika, atau seringkali kita bayangkannya adalah yang tadinya menyambut Yesus masuk ke Yerusalem, biasanya kan di khotbah-khotbah gitu ya, umat yang tadinya menyambut Yesus ke Yerusalem kemudian sekarang berubah jadi berteriak salibkan dia gitu misalnya. Tapi kenyataannya bahwa tidak semua orang yang tadinya menyambut dia kemudian berpaling gitu ya. Kemungkinannya bahkan sangat kecil bahwa jumlah orang yang akhirnya berteriak-teriak salibkan dia itu sebenarnya cuma jumlah yang muat di satu tempat persidangan doang gitu ya. Sedangkan masyarakat Yerusalem secara luas itu justru loh kok jadi gini sih gitu ya. Makanya mereka mengikuti dia, dan perempuan itu menangis meratapi dia karena apa? Karena Yesus ini juga tokoh yang
sebenarnya dibandingkan banyak guru-guru Taurat saat itu gitu ya, tokoh yang paling peduli pada perempuan. Karena pada waktu itu perempuan kan nggak dianggap. Jadi menurutku ini menarik banget nih ayat ini, bahwa banyak perempuan menangisi dan meratapi dia, karena yang paling merasakan kehilangan tuh sebenarnya para perempuan yang melihat ada tokoh yang atau pengajar gitu ya, seorang pengajar Taurat yang berpihak pada perempuan. Dan Yesus di sini di ayat Lukas ini justru menarik juga gitu. Yesus berpaling pada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku." Jadi mungkin gini, Yesus bukan bilang jangan menangis gitu, janganlah kamu menangis gitu kan, bukan bilang gitu, karena dia tahu bahwa ini orang sedang berduka, orang sedang meratap. Tapi dia juga menyampaikan bahwa ini sesuatu yang memang harus terjadi, dan aku tahu ini hal yang mungkin membuatmu bersedih, tapi juga tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu gitu. Kenapa? Karena ini jadi dia bernubuat juga gitu ya. Yesus kayak bernubuat juga bahwa akan ada saatnya di mana anak-anakmu sendiri, dan itu ayat 29 gitu ya. Kenapa berbahagialah perempuan mandul? Karena mereka tidak punya anak untuk ditangisi gitu ya. Karena mereka tidak perlu merasakan betapa sakitnya mengalami anaknya itu mengalami suatu pengalaman yang buruk, ya, pengalaman ketika nantinya terjadi kehancuran, gitu ya, kira-kira yang dikatakan Yesus gitu. Dan dia mau bilang bahwa ini terkait juga dengan keadaan setelah apa ya? Maksudnya kayak kalau saat ini Yesus ada di sini, ini yang di ayat 31 gitu. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ini banyak yang bertanya-tanya sebenarnya gitu ya, dari yang beberapa komentaris yang aku baca, ini sebenarnya maksudnya apa kok tiba-tiba ngomongin kayu hidup sama kayu kering gitu ya. Tapi ada yang bilang ngomongin bagaimana keadaan Yesus ada di tengah-tengah dunia gitu ya. Dan kemudian itu kan jadi ada kehidupan gitu ya, karena Yesus adalah pokok anggur yang benar misalnya. Tapi gini, kayu kering itu kalau dihancurkan lebih hancur daripada kayu hidup gitu ya. Kayu hidup mesti pakai usaha gitu. Tapi kalau udah kering kan dipegang juga rontok sebenarnya. Kalau ada Bapak Ibu yang kalau yang udah kering-kering banget gitu kan baru dipegang rontok tuh. Jadi ketika tidak ada Tuhan di tengah-tengah dunia gitu ya, pasti akan lebih parah lagi gitu ya keadaannya. Dan itulah keadaan di mana banyak penderitaan sampai kayaknya orang tuh kayak udahlah mendingan kita mati aja gitu, mendingan kita ditimpa gunung-gunung dan bukit-bukit gitu ya. Dan ini agak gambaran yang serem yang menurutku sangat jarang untuk dibahas bahkan dibaca gitu. Kayaknya kita kalau lagi cerita Paskah ini pasti di skip over gitu kan. Bukan bagian yang banyak diomongin bahwa Yesus tuh ada loh momen Yesus berpaling kepada perempuan-perempuan yang sedang menangis untuk mengingatkan ini gitu. Oke, lalu dari situ kita lanjutkan bagian berikutnya. Ini bagian ayat 32 sampai 43 gitu ya. Aku membaginya seperti itu karena menurutku ini berkisah secara khusus tentang si dua penjahat itu dengan sedikit cerita tentang orang-orang lain. Nah, jadi ada dua penjahat dihukum mati bersama-sama dengan dia. Kita mungkin sangat familiar dengan ini. Mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Golgota atau Kalvari gitu ya, dalam berbagai macam bahasa yang berbeda. Kenapa disebut namanya seperti itu? Ini ada yang bilang karena memang topografinya bentuknya seperti tengkorak, tapi tidak ada bukti untuk itu. Yang lebih mungkin adalah dia disebutkan tengkorak karena itu adalah pekuburan gitu ya. Jadi tempat di mana di kayak bukit yang juga merupakan pekuburan sehingga disebutkan namanya tengkorak gitu. Tempat di mana tengkorak dikumpulkan gitu ya istilahnya. Mereka menyalibkan Yesus itu dan juga kedua orang penjahat itu. Nah, di ayat 34 ini mungkin kata-kata Yesus yang paling ya salah satu yang paling terkenal gitu ya di antara perkataan-perkataan yang disampaikan pada saat Yesus disalibkan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ini menurutku salah satu pernyataan Yesus yang paling
wow juga gitu ya, sangat berbeda dengan apa yang dibayangkan, apa yang mungkin akan kita lakukan kalau kita ada di posisi Yesus, bahkan juga hukum Taurat di masa itu gitu ya. Banyak orang yang bilang ya sebenarnya kan hukum Taurat pun bilang kalau misalnya ada yang menyakiti kamu maka kamu berhak untuk membalasnya gitu kan, kira-kira ya dengan kata-kata yang berbeda. Tapi Yesus justru bilang ya kata-katanya nggak gitu, tapi kan intinya gitu kan, eye for an eye gitu kan. Sebenarnya yang diajarkan di hukum Taurat kan gitu ya. Kalau ada yang nyakitin kau, maka kamu berhak memberikan balasan dengan catatan balasannya harus setimpal gitu kan. Tapi Yesus ini kayak membawa suatu paradigma baru, suatu pengajaran baru bahwa kita memberikan pengampunan terlepas dari apa yang mereka lakukan. Apalagi kalau mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka nih cuma bergerak berdasarkan euforia ingin melakukan penyalipan gitu ya. Ampunilah mereka. Mereka nih digelapkan, gitu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ada mungkin orang-orang yang tahu, tapi mereka pun tidak tahu gitu. Orang-orang yang merencanakan ini pun tidak tahu sebenarnya apa yang mereka perbuat, kenapa mereka melakukan ini. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mereka di sini para prajurit ya, ini kita ketahui dari bagian lain. Lalu ini yang menarik juga, menarik semua dari tadi kalimatnya. Buat aku menarik gitu ya, tiap kali persiapan Patibulum tuh tiap ayat tuh kayak tiba-tiba menarik. Kenapa? Karena tadinya kita baca ya cuma baca doang gitu kan, nggak ngeliatin satu-satu nih, terus tiba-tiba kayak oh ternyata kayak gitu ya. Kayak ini misalnya orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Jadi di sini penekanan lagi bahwa meskipun ini kayak tontonan gitu ya dan banyak orang ada di sana, tapi mereka sebenarnya cuma ngeliatin gitu. Yang ngejek siapa? Bukan orang banyak semuanya mengejek dia, yang mengejek tuh pemimpin-pemimpin gitu ya, orang-orang yang memang punya dendam-dendam tersendiri terhadap Yesus. Karena apa? Karena Yesus mengancam kepemimpinan mereka, kan sebenarnya itu ya yang menjadi dasar kenapa penyalipan ini terjadi gitu. Mengejek dia, katanya orang lain dia selamatkan. Karena apa? Ini balik lagi gitu kan. Kalau kita baca di kisah-kisah sebelumnya dan khususnya juga di Lukas kan kita baca banyak sekali soal bagaimana Yesus menyembuhkan orang lain. Jadi dan tiap kali penyembuhan Yesus itu kan penyelamatkan terhadap orang lain. Ada orang-orang Farisi yang nggak suka nih Yesus nih kok nyembuhin orang. Yesus nih kok bilang dia mengampuni dosa orang ini sampai dia terus jadi bisa jalan gitu. Kayaknya di situ ini ejekannya tuh kayak sangat inline dengan itu. Dia bilang orang lain dia selamatkan. Jadi sekarang kalau emang benar dia Mesias ya suruhlah dia selamatkan dirinya sendiri. Ini pemimpin-pemimpin yang mengejek dia. Nah, prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, menunjukkan anggur asam. Ini ya pokoknya anggur asam tuh kan apa ya, gimana ya? Kayak itu suatu bentuk olok-olok sebenarnya gitu yang memberikan anggur asam. Anggur asam itu sebetulnya Kak Aiko, bius. Supaya tidak merasakan sakit. Supaya tidak merasakan sakit. Ya, ada yang bilang demikian. Campuran antara rendaman kemenyan atau apa gitu dengan anggur itu kan. Tapi Yesus menolak ya. Yesus menolak. Tapi di sisi lain juga ada di aku lupa di Mazmur mana gitu yang Mazmur 22 kalau nggak salah, benar nggak ya? Pokoknya ada Mazmur yang jadi para lawan tuh mengejek. Sebenarnya mungkin bentuk olok-oloknya adalah karena lo nggak kuat nih untuk melakukan ini gitu kan. Nih aku kasih obat untuk menghilangkan rasa sakitnya. Gitu. Kayak sebenarnya bentuk olok-oloknya seperti itu sih. Tapi itu banyak dipakai untuk mengolok-olok gitu. Tapi memang ada fungsi untuk jadi obat biusnya gitu. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di kepala, inilah raja orang Yahudi. Ini standar ayat 35 sampai 38 ini menurutku standar yang biasa kita ketahui dari peristiwa penyalipan Yesus gitu ya. Hal-hal yang ada olok-olok, ada anggur asam, ada tulisan raja orang Yahudi. Lalu kita masuk di 39 sampai 43 yang tadi Pak Gunawan bilang ini sangat menyentuh dan aku setuju, aku juga tersentuh sekali dengan peristiwa ini ya. Kalau kita bayangkan keadaannya, ada dua orang penjahat yang ya kita nggak tahu sebenarnya penjahat ini salahnya apa gitu ya, tapi kelihatannya mereka benar-benar salah gitu ya, pasti melakukan suatu kesalahan berbeda dengan Yesus yang cuma disalib karena fitnah itu katanya, difitnah. Ini penjahat-penjahat ini tentu memang mereka sudah semestinya akan disalib gitu ya. Mereka melakukan sesuatu perbuatan yang buruk pastinya. Dan
di situ kita lihat kontrasnya gitu ya, antara yang satu yang justru ikut menghujat, jadi kayak udah dihukum dia masih kayak kamu katanya Kristus, udah selamatkan gitu kan. Jadi dia kayak apa nuansanya tuh masih nuansa bodoh amat gitu ya, aku dihukum gitu ya, masih rebel banget gitu ya dia ini. Tapi dia juga mengolok-olok sambil kayak dia menyadari bahwa ya aku nggak bisa apa-apa nih, aku disalib gitu kan, tapi aku masih bisa ngolok-olok dia gitu ya. Itu si penjahat yang A, tapi yang satunya lagi ini justru dia sepertinya di momen penyalipan itu kemudian dia merasakan ada sesuatu. Aku nggak, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dari orang ini gitu ya mungkin. Dia tahu ya, kemungkinannya sangat besar bahwa kedua penjahat ini mengenal Yesus itu siapa dan kenapa dia ada di situ. Karena Yesus dikenal di seluruh Yerusalem gitu ya. Mungkin kita ingat juga selama seminggu sebelumnya ketika Yesus disambut itu kan karena Yesus dikenal gitu. Yesus itu tokoh yang terkenal saat itu gitu ya. Dan kata-kata si penjahat ini menarik gitu ya, karena dia kayak bilang, kamu tuh gimana sih gitu ya, peneguran itu sih menurut aku, bahwa dia kemudian berani untuk menegur temannya, lalu kemudian dia berpaling pada Yesus. Jadi di ayat 42 ini dia muncul rasa aku percaya pada Yesus. Rasa percayanya itu muncul, dan dia bilang, Yesus ingatlah engkau akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Di sini, kalau kita ingat banyak hal sebelumnya, bagaimana bangsa Israel itu pemahamannya tentang Mesias datang sebagai raja yang menyelamatkan, sebetulnya kan ini yang menyebabkan banyak orang kecewa ketika Yesus disalib gitu. Ketika Yesus ternyata tidak datang sebagai raja yang mengalahkan orang Romawi lalu dengan mengajak perang untuk melawan ini dan mengembalikan Israel gitu. Kan bayangannya Mesias saat itu adalah itu gitu ya. Tapi si orang ini di atas kayu salib, si penjahat B ini, kita sebutlah dia penjahat B gitu ya. Si penjahat B ini seperti menyadari di atas kayu salib bahwa ini Yesus ini memang raja, bahwa dia akan datang kembali sebagai raja dan aku percaya itu gitu ya. Itu yang dari satu kalimat itu sebenarnya kita melihat bagaimana ada perubahan di dalam dia yang menyadari bahwa Yesus mungkin caranya memang berbeda dari apa yang kita harapkan. Yesus ini bukan saat ini tiba-tiba akan mengirimkan malaikat, tapi engkau apabila engkau datang sebagai raja nanti, pas datang akan sebagai raja, ingatlah aku. Dan Yesus di situ kemudian mengafirmasi, dan ini merinding, bahwa Yesus mengafirmasi, menyatakan pada si penjahat ini, sesungguhnya hari ini juga gitu. Jadi dia kayak mengafirmasi bahwa iya, aku memang raja itu. Dan kamu nggak perlu nunggu sampai nanti aku datang kembali. Hari ini juga engkau ada di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau dirangkul, engkau diampuni, engkau diterima, engkau mendapatkan keselamatan itu. Nggak nanti-nanti lagi loh, saat ini. Dan itu powerful banget menurutku sih di bagian itu memang dari peristiwa ini. Ini ya ada sedikit gambaran prajurit membawa undi, lalu ini Yesus disalib dan dengan si kedua penjahat di sekitarnya. Lalu kita masuk di sini ayat 26 sampai ayat 44 sampai 49 gitu ya, ini penutupan terakhirnya. Hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sebab matahari tidak bersinar. Nah, ini dan tabir bait suci terbelah dua gitu ya. Kegelapan meliputi daerah itu selama dari jam 12 sampai jam 3, itu pasti kan harusnya semua orang tuh bertanya-tanya gitu, ada apa nih, ada apa gitu. Mungkin tabir bait suci terbelah dua, beritanya tidak akan terlalu cepat nyampe di masyarakat saat itu. Tapi bahwa di tengah-tengah keadaan gini ada kegelapan sebab matahari tidak bersinar, itu mestinya udah momen, wah ada apa nih ya gitu. Berarti kalau Bapak Ibu pernah nyetir, lalu di depan tuh ada awan gelap yang gelap banget gitu ya, itu kayak ada rasa deg-degan kan pasti, kayak itu kenapa ya serem banget gitu ya.
apalagi kalau gelap itu udah benar-benar kelihatan sampai hitam banget gitu kan. Nah, bayangkan keadaan kayak gitu. Jadi mestinya pada saat ini orang-orang yang berkumpul melihat tontonan itu, tanda kutip tontonan itu, tuh udah mulai bertanya-tanya gitu ya dalam hatinya. Ini kenapa ya tiba-tiba gelap gitu? Kok gelapnya nggak hilang-hilang ya? Nggak hujan loh, ini cuma gelap aja gitu, mataharinya hilang aja gitu kan. Mungkin ketutup awan yang gelap atau bahkan mungkin memang gelap, apakah ada gerhana atau apa kita nggak tahu gitu ya, tapi yang pasti ada kegelapan di situ. Dan disitulah Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku, dan sudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Nah, ayat 47 dan 48 ini momen di mana terjadi perubahan hati gitu ya di orang-orang yang tadi berkerumun untuk tontonan. Kenapa? Dimulai dengan kepala pasukan gitu yang melihat kematian ini ya, sebenarnya menarik juga ya, kepala pasukan ini melihat apa sebenarnya yang terjadi gitu ya. Sepertinya yang dia lihat adalah Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya di tengah-tengah kanan. Karena dia lagi ngeliatin Yesus, dia nggak mungkin melihat tabir bait suci yang terbelah dua. Jadi kan yang peristiwa yang menyentuh dia saat itu apa? Yesus yang bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawamu dan kemudian nyawaku, dan kemudian dia mati di kayu salib. Itu yang dia lihat. Dan peristiwa itu rupanya begitu menyentuh dia sampai dibilang sungguh orang ini adalah orang benar atau orang suci gitu ya, orang yang suci ya, orang benar. Maksudnya orang benar tuh bukan dia benar gitu ya, tapi dia dihukum karena salah, tapi ada sesuatu yang luar biasa dari orang ini gitu. Dia orang yang suci, dia orang yang besar kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang menyentuh sekali dari peristiwa Yesus menyerahkan nyawa ke dalam tangan Bapa ini. Dan itu juga yang dilihat oleh orang banyak. Orang banyak itu kan melihat peristiwa saat itu dan mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Memukul-mukul diri ini penyesalan. Pada masa itu memukul-mukul diri itu penyesalan. Bahwa mereka menyadari bahwa ternyata kita tadi melakukan sesuatu yang salah, gitu. Sesuatu yang seharusnya tidak kami lakukan. Jadi ibaratnya kalau tadi kita bayangkan ada euforia karena mengolok-ngolok atau minimal ada kerumunan orang-orang gitu ya, bagaikan kalau pas zaman kerusuhan gitu yang semua orang ikut andil, lalu tiba-tiba di momen ketika ada hujan turun gitu kan, terus semua orang kayak euforianya hilang, lalu kayak kita ngapain ya tadi. Dan ini kayak, oh kita melakukan apa tadi, sesuatu yang betul-betul salah yang kita lakukan. Dan mereka menyesal, dan terakhir orang-orang yang mengenal Yesus udah tadi berdiri jauh-jauh. Jadi ini bukan tadinya dia dekat terus jauh ya, tapi emang dari awal mereka dari jauh melihat semua yang terjadi. Oke, sampai di situ. Soalnya ada gambarnya, ini gambaran si kepala prajurit dan gambaran wanita yang memukul perempuan-perempuan dari jauh. Oke, sampai di situ ada yang mau berkomentar atau menambahkan atau bertanya? Oke, terima kasih Kak Iko. Bapak Ibu, demikian Kak Iko menjelaskan apa yang ditulis judul dari 2 ayat itu ternyata banyak sekali dan dijelaskan dengan cukup perlahan, terstruktur, dan sangat baik. Tetapi apabila Bapak Ibu masih ingin mencoba untuk menggali lebih dalam, mari silakan bertanya atau apa ya, menyampaikan tanggapan itu. Mari, dipersilakan. Mau tanya, Nana, Pak Krisna, ya. Nana dulu. Ya. Silakan, Makasih. Nana. Makasih Aiko, makasih Pak Jarwo. Saya kepikiran ayat 34 ini. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kok kayaknya seperti nggak fair gitu ya. Mereka kan udah mengolok-ngolok, menganiaya Yesus, tapi kok diampuni. Padahal Yesus kan juga mengajarkan,
dia adalah satu-satunya jalan gitu menuju Bapa gitu. Nah, itu apa ini maksudnya? Kenapa Yesus bilang begini? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu ya, Bu Nana. Iya, padahal kan Yesus juga bilang hanya kalau percaya dengan Yesus dia akan selamat gitu. Tapi ini orang yang tidak percaya dan menyalibkan dia kok diampuni gitu. Ya. Terima kasih Bu Nana. Kak Eko silakan. Oke, mungkin gini. Pertama, di ayat ini menurut kita melihat betapa luasnya kasih Yesus. Kalau kita selain dari ayat yang tadi Bu Nana sampaikan, Yesus sebagai satu-satunya jalan, Yesus juga mengajarkan hal-hal lain gitu ya, di mana ada dan bukan hal-hal lain, tapi maksudnya secara garis besar yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah sebetulnya adalah bahwa kerajaan Allah itu sangat luas, bahwa kasih Allah itu begitu besar. Dan di ayat 34 ini menurutku itu dibuktikan sama Yesus di detik-detik terakhirnya gitu ya, bagaimana kasih Allah yang sangat besar itu bisa mengampuni, yang Bu Nana bilang tadi, mengampuni hal yang rasanya tidak adil, rasanya kok bisa ya gitu. Ya, itu kan dari pikiran kita gitu ya, kok bisa ya. Dan menurutku di situ juga menjadi jawaban buat ketika kita mungkin mempertanyakan gimana ya kalau misalnya kita punya saudara yang udah meninggal tapi belum sempat mengenal Yesus atau apa gitu ya. Bahwa Tuhan menemukan cara gitu. Ini menariknya agak jauh sih, tapi menurutku mungkin bisa membantu karena kadang-kadang kita kan kepikiran gitu ya. Kita nggak tahu itu mungkin misterinya gitu ya, apakah memang orang-orang ini diampuni dalam arti mereka kemudian semuanya masuk surga tanpa percaya sama Yesus, atau justru mereka merasakan pengampunan. Ini menurutku yang lebih mungkin terjadi gitu. Mereka merasakan pengampunan Yesus saat itu. Dan kemudian mereka menjadi percaya. Mungkin ada juga yang mungkin nggak percaya juga gitu ya. Terlepas dari itu, menurutku bagian pentingnya adalah bahwa Yesus punya kasih yang sanggup untuk mengampuni orang yang bahkan melawan dia, yang bahkan terang-terangan mengatakan aku tidak percaya sama kamu. Tuhan punya cara untuk bilang aku tetap mengasihi engkau, aku tetap mengampuni engkau. Dan Yesus bilang kamu nggak tahu kamu ngomong apa, aku mengampuni kamu. Itu poin satu. Poin duanya adalah ketika kita membaca kisah ini kemudian secara keseluruhan, menurutku kata-kata Yesus yang tercatat itu kan didengar oleh semua orang gitu ya. Makanya kenapa bisa tercatat sebenarnya karena orang-orang mendengarnya gitu. Jadi pengampunan Yesus pun didengar oleh orang-orang yang ada di sana. Meskipun dibilangnya dia cuma teriaknya ya Bapa ke dalam tanganmu atau Eloi lama sabachthani atau yang lainnya ada begini, tapi semua yang tercatat itu kan pasti tercatat karena ada yang mendengarnya gitu. Dan ketika orang mendengar bagaimana Yesus di kayu salib itu mengatakan aku mengampuni engkau, menurutku itu membangun juga kenapa di akhirnya ketika Yesus mati di kayu salib itu orang-orang merasa menyesal. Karena mereka melihat sesuatu yang luar biasa dan mereka menyadari bahwa Yesus yang mereka salibkan itu ternyata udah mendoakan mereka tadi, udah bilang ampunilah mereka. Jadi ketika mereka merasakan, oh ternyata dia orang benar, dan oh ternyata kita melakukan sesuatu yang salah, oh Yesus telah mengampuni kita. Wah makin menjadi-jadi gitu ya rasa bersalahnya gitu ya. Tapi menurutku itu juga jadi sesuatu yang sangat powerful. Karena kadang-kadang kita mendengar doa pengampunan itu kan juga sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira gitu Bu Nana, mudah-mudahan sedikit menjawab. Oke, Eko makasih. boleh nambahin? Makasih. Boleh dong Pak Jarwo. Ada dua hal di dalam doa Yesus ini. Yang pertama tentang pengampunan dan yang kedua tentang ketidaktahuan. Inilah yang disebut sebagai pengampunan Kristen yang mengagumkan. Itu ditiru oleh Stefanus. Pada waktu Stefanus dirajam, Stefanus juga mengucapkan doa yang sama. Stefanus yang begitu meletakkan hidupnya pada Yesus dan sangat dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dikatakan melakukan hal itu.
seperti yang Yesus lakukan. Lalu bahwa gagasan hal dahsyat ini dilakukan dalam ketidaktahuan itu terdapat di dalam seluruh perjanjian baru. Petrus itu berkata kepada orang banyak di Kisah Rasul 3 ayat 17, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Demikian juga Paulus berkata bahwa mereka menyalibkan Yesus sebab mereka tidak mengetahui siapakah dia di dalam Kisah Rasul 13 ayat 27. Nah, hal-hal itu yang coba diangkat, dimaklumi, dan dijadikan dasar oleh Yesus untuk memintakan pengampunan atas ketidaktahuan mereka kepada Bapaknya. Siapa sih yang didoain gitu? Apa benar sih orang-orang itu enggak tahu? Gitu. Sebetulnya urusan Yesus itu hanya dengan mahkamah agama, tidak dengan rakyat. Bukan dengan orang Romawi. Orang Romawi kan menjalankan perintah aja. Begitu Pilatus ngomong, ya sudahlah, nggak bisa ditolong, salibkan, ya disalibkan gitu. Tetapi persoalannya kan dengan kepala-kepala agama yang memang bermaksud membunuh Yesus. Nah, pengampunan Yesus untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang tidak tahu, orang Roma tadi, rakyat tadi, tapi sekaligus juga untuk pemimpin agama itu. Bahwa mereka sebetulnya tahu Yesus itu bukan hal apalah, tapi pengampunan yang dimintakan oleh Yesus menjadi dasar pengampunan Kristen yang dahsyat. Kalau memang kita bisa menghayati dan melakukannya. Mungkin itu Kak Iko, Bu Nana. Ya, makasih. Jadi diampuni itu sama dengan diselamatkan atau gimana? Saya mau kasih tambahan coba ya, boleh ya? Silakan, Di Pak ayat 34 ini, di ayat 34 ini, struktur kalimatnya kan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam bahasa Yunaninya pun strukturnya demikian, jadi terjemahannya akurat. Jadi kenapa ampuni mereka? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan kata lain, apa yang mereka lakukan itu termasuk menyalibkan Yesus, jangan diingat-ingat. Tapi apakah mereka selamat atau tidak, itu perkara lain. Apakah mereka bertobat, apakah mereka percaya kepada Yesus. Jadi itu dua hal terpisah. Ampuni di sini bukan berarti ampunilah segala dosa mereka sehingga mereka boleh masuk surga gitu. Tidak demikian. Tapi jangan don't count their action itu sebagai satu yang diingat-ingat. Sehingga kalau mereka bertobat, mereka bisa selamat. Jadi jangan dicampur aduk ini istilah ampuni di sini. Makasih. Terima kasih Pak Gunawan. Bu Nana begitu. Pak Gunawan sebelumnya bisa membisi Bu Nana, tapi beliau berbaik hati memberikan kepada kita semua. Itu Pak Gunawan kelihatan di belakang. Terima kasih. Di belakang saya. Terima kasih Bu Nana. Kak Aiko demikian. Tadi Pak Gunawan angkat tangan, tapi tadi Pak Krisna ya angkat tangan bareng Bu Nana. Pak Gunawan, Pak Krisna dulu ya Pak Gunawan. Pak Krisna silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Bu Aiko, saya mau saya tertarik di ayat 45, Lukas 23 ayat 45. Di situ ada dua tanda yang diberikan. Pertama, sejak jam 12 sampai jam 3 langit menjadi gelap kan. Artinya di situ yang saya pahami sebelum jam 12 pada saat iring-iringan itu prosesi itu kelihatannya tidak ada terjadi apa-apa. Tapi begitu jam 12 sampai jam 3 gelap. Itu pertanda pertama. Mungkin itu saya nggak tahu, saya nggak mengerti itu tanda seakan Allah sekarang Tuhan berkata bahwa inilah kejadian besar, ada sesuatu yang saya sudah katakan tapi kamu salah, mungkin seperti itu kita nggak tahu. Tapi hal yang kedua dibilang tabir bait Allah terbelah dua. Ini juga menarik yang saya lihat, yang justru kita mungkin harus lihat apa sih maknanya tabir bait Allah kedua, karena di sini ada, di Injil yang lain ada yang menambahkan tabir bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Kesannya begitu ya. Jadi ada yang saya lihat di sini menarik, sebetulnya ada suatu makna tabir bait Allah itu terbelah dua. Mungkin kalau di sini Bu Aiko bisa share apa sih sebenarnya makna dari tabir bait Allah kedua. Memang saya juga pelajari ada beberapa pemahaman perspektif ya, tapi mungkin di sini bisa dibagi ya, nanti kalau ada yang berbeda ya kita bisa share sama-sama gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Krisna. Kak Iko silakan. Terima kasih Pak.
Oke, jadi memang tabir bait Allah terbelah dua ini yang paling umum ya, yang paling umum dipahami adalah menjadi tanda bagaimana yang tadinya dunia itu terpisah gitu ya. Karena tabir bait Allah yang dimaksud di sini kan kalau di masa itu ya ada ruangan yang maha suci gitu ya, ruangan yang ditutupi yang tidak semua orang bisa masuk. Jadi yang bisa masuk hanya imam yang bertugas saat itu gitu ya, yang udah dipilih untuk bertugas saat itu pun dia harus menyucikan dirinya dan ada kemungkinan dia kalau ternyata tidak suci bisa tiba-tiba mati gitu kan. Karena itu ruangan yang luar biasa sucinya gitu. Nah, dan itu ditutupi dengan si tabir itu yang disebut tabir bait Allah. Dan tabir itu terbelah, makna yang paling sering diberikan gitu ya di balik peristiwa itu adalah bagaimana kemudian Tuhan tuh membuka gitu dengan kematian Yesus, maka Tuhan tuh membuka sehingga semua orang bisa datang ke hadirat Tuhan gitu ya. Bahwa tabir itu tidak lagi menghalangi gitu, bahwa kemudian kita datang kepada Tuhan bukan lagi melalui perantaran imam, ini yang kemudian kita dapatkan dari bagian lain perjanjian baru, bukan lagi melalui perantaran imam, tapi melalui perantaran Yesus. Jadi kematian Yesus dan itu membuka sehingga melalui Yesus kita semua menjadi bisa datang ke hadirat Tuhan. Gitu ya. Itu yang paling umum sih menurutku, pemahaman yang paling standarnya yang biasa disampaikan. Mungkin tadi kalau Pak Krisna bilang ada yang lain, versi yang mana yang lain yang mau disampaikan? Mungkin saya tambahkan di sini bahwa itu secara umum memang saya lihat sih seperti itu. Cuman saya coba mencari mungkin ada pemahaman lain, tapi yang umum memang saya terima seperti itulah ya kita baca. Cuman ada yang menyatakan bahwa itu tabir Allah, bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Dan itu maknanya bahwa pendamaian itu tabir itu kan tadi dikatakan memisahkan antara ruang kudus dengan luar. Jadi artinya Allah itu kudus, manusia itu ada dosa dengan kekudusan tidak pernah bisa bersatu. Itulah tabirnya. Tapi dengan kematian Yesus, tabir itu diangkat. Nah, itu dari atas ke bawah tuh maknanya Allah yang bekerja, bukan karena perbuatan baik manusia bisa. Jadi bukan tabir itu terbelah dari bawah ke atas, bukan manusia yang melakukan itu, tapi Allah, inisiatif Allah yang mendamaikan ini. Makanya dari atas ke bawah, Tuhan memulai dari atas. Ini kerja Allah, bukan kerja manusia. Kalau kerja manusia nanti bisa berkembang ada makna ya udah saya berbuat baik, dapat pahala, bukan seperti itu. Tapi keselamatan itu datang dari atas, dari Allah. Itu yang saya dapat. Kira-kira begitulah. Saya setuju dengan itu, bahwa keselamatan itu berasal dari Allah dan itu memang pemaknaan yang juga sangat baik saya. Penekanan bahwa terbelahnya dari atas ke bawah. Nggak nyamping juga gitu. Putus. Terima kasih Pak Krisna. Kalau nyamping berarti kan cuma separuh gitu kan, tapi ketika dia terbelah dari atas sampai bawah kan dia jadi terbuka. Gitu. Nggak ada yang ditutupin lagi. Pak Gunawan dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Ini saya mau mengutip dari Yohanes 15 ayat 16 Kak Aiko. Dan Matius 16 ayat 24. Yang di Yohanes 15 ayat 16 itu dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Simon dari Kirene dipilih itu bukan karena dia memilih Yesus, tapi dipilih oleh Tuhan, begitu ya. Nanti saya minta tolong dikaitkan penafsirannya dengan Matius 16 ayat 24, Kak Eko. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku, gitu kan? Loh, ini kaitannya gimana? Yang satu dipilih oleh Tuhan, yang satu disuruh memikul salibnya. Gitu. Ini bagaimana Kak Eko penafsirannya? Terima kasih Pak Gunawan. Kak Eko silakan. Waduh, ini mengaitkan antara tiga bagian yang berbeda ini.
Kalau mau dikaitkan ya bisa. Kalau tantangannya adalah coba kita kaitkan bisa sebenarnya kalau mau dikaitkan. Tapi jangan dibiasakan untuk semua dikait-kaitkan ya. Meskipun ada sih kaitannya. Cuma kan kadang-kadang gini, bahwa kita juga jangan kemudian satu ayat dengan satu ayat semuanya dikaitkan tanpa melihat konteks besarnya gitu. Tapi kalau dalam hal ini tentunya kalau kita bicara soal misalnya panggilan Tuhan, menurutku Tuhan memanggil, Tuhan memilih, mungkin terkait dengan yang tadi disampaikan Pak Krisna gitu, bahwa keselamatan datangnya dari Tuhan gitu, dari bait dari atas ke bawah, Tuhan yang memilih, Tuhan yang memilih kita, gitu, menetapkan kita, tapi kemudian tanggapan kita itu apa? Dan itu yang kemudian tanggapannya adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Bahwa Tuhan itu menyediakan untuk semua. Tuhan itu memberikan untuk semua. Gitu. Tabir bait Allahnya nggak terbelah cuma karena maksudnya cuma buat Pak Jarwo lewat misalnya, karena udah dipilih untuk lewat. Gitu. Itu kan sebenarnya pemandangan yang sebelumnya gitu. Yang bisa masuk ke tabir bait Allah adalah orang yang sudah dipilih. Tapi kemudian tabir bait Allah ini dipilih, semua orang tuh dipilih gitu sebenarnya konsepnya gitu kan. Tapi kemudian kita juga harus menanggapi pemilihan itu, bahwa Tuhan udah menyediakan, Tuhan memberikan kasih-Nya, kemudian kita menanggapinya seperti apa? Menanggapinya yaitu tadi yang Matius 16 ayat 24. Kalau memang mau mengikut aku, menyangkal diri, mengikut saya, mengikut aku. Kalau nggak mau mengikut ya udah diem aja gitu kan. Tapi Tuhan memilih nggak? Ya Tuhan memilih juga gitu. Tapi kamu jadi nggak mengangkat. Kalau kamu tidak mengikut aku, ya kamu diem aja di tempat. Kamu cuma jadi orang yang ngeliatin di pinggiran. Gitu kan. Ibaratnya kalau kita kaitkan dengan cerita kita hari ini. Bedanya antara Simon Kirene yang tadi kata Pak Jarwo terpesona melihat Yesus sampai kemudian ditepak sama prajurit untuk nih angkat salibnya gitu. Dengan orang-orang yang cuma ada di situ aja melongo, ini apa sih, kejadian apa ini kenapa gitu kan, nggak tahu apa-apa. Bedanya di situ. Gitu. Jadi ketika kita kemudian meyakini bahwa Tuhan memilih kita, itu karena kita juga, jadi kayak 3 poin sih yang terjadi. Tuhan memilih kita, Tuhan memberikan keselamatan itu, kemudian kita mungkin terpesonanya itu tadi gitu ya, seperti Simon dari Kirene yang kayak aku mau nih melakukan ini. Belum terpesona dulu. Terpesona, kemudian sekali lagi gitu, ayo lakukan ini. Nah, lakukan ininya, menyangkal diri, mikul salib, ikut aku. Bisa nggak Simon dari Kirene nolak ya waktu itu? Kalau di masa itu sebenarnya Simon dari Kirene kalau nolak mungkin dihukum sama si prajurit Romawi, tapi bisa aja sih gitu ya, dia kabur aja gitu kan, kan dia nggak ada hak juga sebenarnya untuk nangkep apakah kemudian dia jadi disalib karena itu gitu ya. Kan enggak, tapi dia memutuskan untuk melakukan itu. Dan yang lebih pentingnya lagi bahwa setelah dia disuruh memikul salib untuk kira-kira 1 kilometer itu, dia kemudian jadi percaya sama Yesus dan mau mengikuti bahkan menjadi pemimpin, dan itulah sebenarnya dia menyangkal diri mengikut salib, mengikut aku. Lebih next step-nya lagi gitu. Jadi ada kayak ya kalau mau dikaitkan mungkin seperti itu. Bagaimana Pak Gunawan? Ya saya setuju sih. Kalau udah dipilih itu ya harus mau menyangkal diri dan memikul gitu. Kalau nggak mau ya sudah. Berarti nggak merespon panggilan ya Pak? Jadi orang pinggiran. Memilih untuk tidak memikul salib ya sudah. Terima kasih harus ada respons dari atas dan dari bawah ke atas. Ya, terima kasih Pak Jarwo, terima kasih Kak Eko. Terima kasih Kak Eko. Bapak Ibu yang lain, mari silakan pergunakan waktu yang ada. Jarwo. Pak Krisna, mari. Saya mau tambahin satu lagi. Ini kebetulan saya tadi waktu Bu Eko bicara, saya nyatet gini ya. Dan saya pernah ketemukan ini satu yang menarik juga. Sebenarnya nggak enak untuk diungkap di sini karena nggak tahu kebenarannya. Tapi ini dari penemuan arkeologi. Jadi saya boleh membagi di sini. Itu ayat 36 dikatakan ada pemahaman yang
yang sebetulnya nggak terlalu jelas di sini. Dikatakan ayat 3 juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia tuh Yesus ya, mereka menguncupkan anggur asam kepadanya. Di situ ya, 36. Yang menjadi pertanyaan oleh para ahli waktu itu, apa maksudnya mengolok-olokkan dia dengan mengunjukkan anggur asam? Apa sih? Kok anggur asam itu kenapa? Kok itu kaitan dengan mengolok-olok? Ternyata ada di ayat di kitab lain dikatakan tidak hanya mengunjukkan anggur asam, tapi dia prajurit itu mengambil tombak, menusuk bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, menempelkan ke mulut kan. Itu maknanya penghinaan yang luar biasa kepada Yesus. Jadi pengertian mengolok ini yang menghina benar. Pertanyaannya apa hinanya? Bukan anggur asamnya, bunga karangnya. Karena penemuan arkeologi, bunga karang itu apa sih? Ternyata bunga karang itu kayak spons. Tapi penggalian arkeologi di sana menemukan bunga karang itu banyak diketemukan dipakai untuk toilet umum. Jadi seakan-akan kayak tisu paper gitu loh. Karena dia bisa menyerap air, jadi habis orang buang air besar dibersihkan pakai itu. Jadi itu yang salah satu yang dimaknakan dia benar-benar Tuhan Yesus diolok-olokkan, dikasih anggur asam menggunakan bunga karang. Karena bunga karang itu hina, kotor sebetulnya untuk WC gitu loh. Tapi dipakai dicelup anggur asam, dipakai tombak, dioleskan ke mulut Yesus. Itu yang kalau saya mau boleh bagi di sini. Karena ini yang saya tahu, saya lihat di YouTube juga, kalau Anda mau lihat juga ada itu penemuan arkeologi. Seperti itu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Krisna. Kak Iko, saya boleh menjawab duluan, Kak Iko? Boleh dong. Jadi begini, peristiwa penyaliban itu bukan pertama kali. Pada waktu Yesus disalib itu bukan pertama kali. Peristiwa penyaliban itu sering. Ada wanita-wanita yang baik gitu ya, yang terhormat gitu ya, yang mencoba untuk berbuat baik dengan meringankan derita orang yang disalib. Karena orang itu bisa digantung disalib seminggu loh, baru mati gitu. Mati karena kehausan, karena apa. Nah, para perempuan ini seringkali membawa itu, anggur asam itu. Itu rendaman, kemenyan gitu, sama anggur itu. Itu berfungsi seperti bius gitu ya, menghilangkan rasa sakit. Soal tafsir bahwa bunga karang tadi itu hina karena dibuat untuk ngosek WC, ya bisa jadi salah satu fungsinya begitu. Tetapi memang untuk memberikan orang yang disalib itu minum anggur asam tadi, itu memang pakai bunga karang itu, diunjukkan ke atas itu supaya dicecep gitu. Anggurnya kan tidak diangkat sepialanya ke mulut orang itu gitu. Tapi ditaruh di bunga karang itu supaya nyerap ke situ lalu dicecep sama orang yang itu. Nah, Yesus itu tidak mau menerima itu. Yesus di dalam satu komentar gitu tahu bahwa anggur asam akan berfungsi untuk menghilangkan atau menahan rasa sakit, mengurangi rasa sakit. Tapi penolakan Yesus bermakna teologis bahwa Yesus ingin total, gitu. Artinya nggak membutuhkan hal seperti itu untuk menyertai pengorbanannya bagi kita ini. Sehingga kita bisa bayangkan betapa menderitanya dia. Nah, bahwa motivasi prajurit tadi sebetulnya adalah untuk mengolok-olok. Ayo, ini tak kuatin, mungkin ke sana. Cuman saya nggak melihat secara langsung hubungan antara bunga karang tadi dengan yang disebut hina itu. Bunga karang itu seperti ini loh. Apa sih namanya? Seratnya gambas. Seratnya oyong. Yang suka dipakai buat mandi, Pak. Betul, Pak. Itu betul. untuk gosok-gosok badan. Kalau oyong untuk itu. Bunga karang itu fungsinya seperti itu gitu. Mungkin itu Kak Iko, silakan tambahin Kak Iko. Saya nambahin apa lagi ya? Nggak usah. Saya tambahin boleh. Lagi Pak Gunawan. Nah, anggur asam barusan saya lihat ke
ini ke internet, bukan internet ya, untuk lihat, itu kan bahasa Yunaninya oxos. Saya lihat apa sekarang masih dijual nggak, kalau Bapak Ibu mau beli, masih bisa, namanya oxos sour wine. Nanti keluar gitu, botolnya kayak apa. Masih ada. Buat apa tuh Pak Gun? Nah, itu painkiller. Oh, Minuman tetap. murah, anggur murah itu, murahan. Gunanya untuk itu tetap ya Pak Gun ya? Iya, salah satunya mungkin ya. Terima kasih Pak Gun, semakin melengkapi. Pak Krisna terima kasih juga. Mari. Pak Krisna oke? Oke. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan. Terima kasih Pak Krisna. Nah, saya tak ngintip-ngintip nih siapa nih. Boleh nggak Kak Aiko? Kak Mimi, boleh silakan. Boleh dong. Tadi saya dengerin tuh bapak-bapak, ibu-ibu lagi pada ini ya, ngasih pandangan ya. Jadi banyak banget masukan. Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu, juga Pak Jarwo. Gini Kak Aiko, saya tuh ngebayangin tuh Tuhan Yesus waktu disalib. Itu kan di situ di deket yang salibnya Yesus itu kan ya ada beberapa perempuan ya yang mengikuti Yesus sampai penyalipan, sampai Yesus mati. Kalau dilihat dari kisahnya Romawi itu kan, seingat saya tuh kalau kayak di Kolosium itu kan mereka kan ada pembantaian manusia ya. Nah itu berarti betapa kejamnya ya penghukuman, penyalipan atau apapun istilahnya pada saat itu, manusia sepertinya nggak ada harganya gitu loh. Nah itu selain perempuan-perempuan pada saat itu, saya ngebayangin perempuan-perempuan itu kok berani sih, kita aja kalau ngebayangin itu kan ngeri ya, ngeri banget gitu. Kalau bisa sih kita jauh-jauh jangan melihat, teriris gitu hati kita melihat. Tapi kok ini tangguh banget tuh, apa yang menyebabkan mereka tuh pengen deket-deket. Sementara kan kalau kita ngebayangin penyalipan yang mengerikan gitu kan, kita nggak mau dong deket-deket salib itu, melihat Yesus itu tersiksa seperti itu ya. Gitu ya. Kengerian. Nah, terus pertanyaan saya Kak ya, itu apa yang menyebabkan mereka tuh di situ, perempuan-perempuan itu, sebagai perempuan nih saya, sedangkan lihat anjing saya aja misalnya terluka atau ada kutunya aja, kita kayaknya aduh kasihan ya, ada gitu misalnya, langsung nggak tega gitu loh. Nah, terus murid-muridnya itu ada nggak sih? Karena pernah saya baca, itu ada satu muridnya Tuhan Yesus katanya yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, yang menyertai. Cuma pernah dulu saya baca, cuma saya nggak tahu itu siapa gitu. Apakah memang begitu? Itu pertanyaannya ya Kak. Terus yang kedua itu waktu Tuhan Yesus itu mau disalib, itu kenapa salibnya itu cuma sebelah aja ya, yang letaknya paralel gitu ya, bukan yang horizontal maksud saya. Sementara kalau kita ngelihat gambar-gambar, itu kan biasanya kalau kita ada anak-anak sekolah minggu itu kan kita selalu tunjukin dong salibnya yang cross gitu kan, tapi itu kok cuma satu. Itu saya jadi ngebayang gitu, kenapa? Apakah memang pada saat di bukit itu salibnya memang udah disiapin ya palangnya gitu, tinggal nancepin yang untuk horizontal gitu. Apakah begitu ya Kak? Pengen tahu, kepo nih Kak Iko. Gitu loh Pak Jarwo. Ya, Thank you. terima kasih Kak Mimi. Kak Iko silakan. Oke, yang pertama, kalau ditanya kenapa kok mereka menyaksikan gitu ya, jawaban agak nyelenehnya karena waktu itu nggak ada tontonan lain Kak Mimi. Kalau kita sekarang kan, kalau hari Minggu gitu misalnya, atau hari-hari libur, kita banyak opsi gitu kan, mau ke SeaWorld, mau nonton TV di rumah, mau jalan-jalan ke mall gitu. Kalau waktu itu nggak ada hiburan lain gitu ya. Hiburannya apa? Hiburannya ya tontonan-tontonan di tempat umum gitu ya. Sehingga peristiwa-peristiwa seperti ini tuh peristiwa yang kayak, wah ada penyalipan nih, yuk kita nonton sama-sama gitu kira-kira. Dan lalu yang disebutkan oleh Kak Mimi juga di Kolosium itu nanti di tahun-tahun berikutnya gitu ya, nambah kreatif sebenarnya. Jadi pada waktu itu awalnya mereka hiburannya itu crucifixion gitu ya, penyalipan itu hiburan, nontonan, tapi kan sebenarnya bosen ya nonton orang ditaruh itu cuma kayak ngapain ya. Makanya kemudian ada olok-olok gitu kan, karena ada elemen hiburannya harus ditambahkan tuh ke dalam peristiwa ini gitu kan. Lalu
kemudian makin kreatif lah mereka dengan membentuk kolisium, lalu ada pertandingan antar gladiator dan lain-lain gitu ya. Ini sebenarnya form bentuk-bentuk hiburan masa itu yang kalau kita lihat di zaman sekarang memang loh kok mengerikan sekali gitu ya. Tapi pada waktu itu ya hal yang biasa. Sehingga kalau ditanya kenapa perempuan-perempuan itu ada di sana, mereka ada di sana karena mereka mau melihat Yesus. Karena mereka apakah mereka takut atau mereka sedih? Pasti memang mereka sedih merasakan kesakitan itu. Tapi di sisi lain juga mereka udah terbiasa juga gitu yang melihat itu. Tapi mereka merasakan kesedihan bahwa ini adalah Yesus loh yang kita kasihi, dan mereka justru memberikan kayak dukungan moral gitu ya dengan ada di sana. Jadi Yesus itu nggak pergi. Kalau ditanya murid-muridnya Yesus ada apa enggak, memang tidak ada catatannya spesifik gitu yang menyebutkan sekian semua murid-murid Yesus ada gitu. Tapi kalau dari versi Lukas tadi kan misalnya dia bilang semua yang mengenal dia gitu ya, berarti kan termasuk murid-muridnya gitu. Jadi dia bahkan sebenarnya Lukas kayak mengimplikasikan bahwa semuanya tuh ada gitu. Bahkan si perempuan-perempuan juga ada gitu. Sebenarnya menjawab kami ini, karena perempuan-perempuannya kenapa nggak di rumah aja misalnya bersih-bersih lah gitu kan. Tapi dia juga ada di situ karena mereka mau menunjukkan kepedulian mereka pada Yesus. Tapi bahwa masyarakat pada umumnya saat itu memang melihat peristiwa penyaliban juga ya peristiwa yang ya bukan biasa aja ya, tapi justru peristiwa yang wow gitu, yang kita tonton bersama-sama yuk gitu. Kira-kira seperti itu. Lalu memang murid Yesus, kalau yang tadi yang kami ini sempat sebutkan murid Yesus yang dikasih itu ada di versi Yohanes kalau nggak salah ya, yang dia Yesus tuh kayak menyerahkan muridnya, ibunya kepada si murid yang dikasihi ini, asumsinya itu adalah Yohanes, dan kemudian juga yang itu kata-katanya Yesus bilang inilah ibumu dan inilah anakmu, jadi kayak menyerahkan nih loh jagain ya ibuku gitu, dan si ibunya kamu sekarang bukannya sendirian tapi ada si muridku ini akan mengurusmu gitu ya, kira-kira itu ada di versi kisah penyaliban versi Yohanes. Lalu namanya Yohanes ya, bukan? Ya Yohanes. Iya Yohanes. Oke. Sebenarnya nggak disebutkan sih, Yohanes tuh kayak ngaku-ngaku sendiri gitu, karena di akhir kitab Yohanes itu iya. Jadi sepanjang kitab Yohanes dia selalu bilang muridnya yang paling dikasihi, nanti di terakhir baru dan murid yang paling dikasihi itu yaitu yang menuliskan kitab ini gitu. Jadi dia ngaku sendiri sebenarnya bahwa dia murid yang paling dikasihi. Tapi ya, jadi Yohanes ya Kak untuk menjawab pertanyaan itu. Lalu tadi bentuk salib. Bentuk salib. Nah, bentuk salib ini sebenarnya memang ada berbagai bentuk yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tapi kalau kenapa yang dibawa cuma tadi patibulumnya katanya Pak Jarwo, yang dibawa cuma patibulumnya, cuma yang horizontalnya, karena benar seperti kami dikatakan biasanya mereka udah menyiapkan tiangnya di tempat di mana akan disalibkan tuh udah disiapkan tiang yang vertikalnya gitu ya, atau kadang-kadang juga bahkan pakai pohon yang udah ada di situ gitu. Jadi bukan nggak juga secara khusus disiapkan gitu, tergantung posisi penyalipannya mau dilakukan di mana dan tahun berapa gitu ya, karena jadi ada perkembangan dalam berbagai macam bentuk-bentuk salib-salib ini. Nah, pertanyaan yang kenapa kalau kita ngomongin salib lalu bentuknya adalah yang begitu, yang biasa kita kenal salib itu, cross yang biasa kita kenal, ini tradisi sih sebenarnya gitu ya, bahwa kemudian yang kita ambil yang itu mungkin bentuknya paling indah. Sebenarnya ya kan bentuknya bagus gitu, dan kita juga bisa ngomongin soal vertikal dan horizontal gitu, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu gitu, kayak secara matematis lebih indah daripada salib yang lain. Tapi sebenarnya di tradisi Kristen sendiri juga ada yang memakai bentuk-bentuk salib yang berbeda Kak. Jadi kayak kalau kita lihat di gereja-gereja ortodoks misalnya, itu salibnya dia ada yang lapis 2 gitu ya, ada bentuk salib yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya kalau dari segi penyalipan yang dilakukan pada masa Romawi itu memang bentuknya berbeda-beda gitu ya, tergantung daerahnya, tergantung tahunnya, dan itulah mereka sebenarnya makin kreatif gitu dengan hiburan tontonan yang disampaikan. Kira-kira gitu. Termasuk apa yang dilakukan terhadap orang. Ya Pak Jarwo, sorry. Andreas saudara Petrus itu disalib dalam salib bentuk X. Iya, terus ada orang yang disalib cuman di satu batang begitu aja, dipaku gantung gitu. Betul.
salib Ya, Yesus jadi memang diperkirakan bentuknya T. Kenapa ya, jadi agak cross? lebih naik kan. Supaya ada tempat untuk naruh lempeng bagus nih kita. Bener juga. Iya, Intermezzo aja makasih, Kak Kak. Mimi, nanti bisa cari bahan-bahan pembanding Kak Mimi. Enggak gini, Pak Jarwo, ini sedikit sama Kak Aiko. Tuh mau nanya lagi tuh, kalau misalnya Tuhan Yesus itu tuh pada saat kalau kita ngelihat proses dia sejak sejak di sidang gitu ya sampai dia disalib itu kan kayaknya cepet banget ya. Maksudnya kayaknya nggak sampai lama gitu seperti proses di Indonesia gitu loh, ada ininya reaksi ikrah gitu loh. Itu apa memang zaman dulu itu apa memang spesial buat case-nya Yesus aja yang secepat-cepat itu, ataukah yang hukum-hukum yang lain sebelum-sebelumnya itu atau setelah Yesus itu juga cepat, atau khusus penjahat-penjahat yang parah gitu loh makanya cepat, apa khusus cuma Yesus aja? Itu aja saya pengen tahu Pak Jarwo. Jadi Kalau Yesus kalau diliatin kan kayaknya cuma 1 kali 24 jam deh, cepet banget Nggak sampai. Kan iya, maksudnya sejak dia ditangkap kan itu tengah malam sampai ke siangnya itu ya nggak sampai 24 jam, bener Pak, 12 jam. Iya. Kalau dugaan Kak Mimi itu khusus untuk Yesus saja hampir pasti dikatakan iya. Karena pengadilan Yesus kan pengadilan akal-akalan sebetulnya. Yesus itu udah divonis di luar pengadilan. Ketika masih di rumah imam besar, itu dan sebagainya kan. Tetapi karena ada hal-hal yang untuk eksekusinya nggak bisa dilakukan oleh orang Yahudi, dia dibawa ke Pontius Pilatus supaya sah ketika Pontius Pilatus hukum mati gitu. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Lihat Petrus untuk diadili, dia dipenjara dulu kan. Iya. Besoknya dia mau diadili, dikeluarin sama malaikat ternyata kan gitu. Ya, pengadilan Yesus memang khusus kami akal-akalan dan memang harus jadi begitu menurut mereka. Begitu jadi rekayasa ya. Rekayasa dan memang dipercepat gitu kan. Kalau nggak salah ada juga ayat yang bilang bahwa karena mereka mengejar momen Paskah saat nanti kan? itu gitu. Momen Paskah jadi mereka mengejar, termasuk juga kan ada peristiwa yang dibebaskan gitu. Siapa yang mau kamu bebaskan, apakah si Barabas atau ini, karena memang pada momen itu kebiasaan seperti itu gitu kan, si gubernurnya itu akan membebaskan salah satu tahanan gitu. Mereka meminta yang dibebaskan si Barabas. Ini kan kita biasanya di drama-drama Paskah ya ayat itu. Dan Yesusnya diminta disalibkan. Jadi memang spesifik untuk peristiwa ini karena mereka ngejar itulah tadi ya euforianya si pemimpin-pemimpin, dan juga sebenarnya juga para pemimpinnya itu mungkin memikirkan gitu momen ini, karena kan makanya kalau kita tarik ke belakang gitu ya, sejak Yudas memutuskan untuk mengkhianati itu kan dibilang udah mulai menyusun waktunya kapan gitu. Jadi memang mereka memikirkan kapan nih waktunya kita bisa melakukan penangkapan supaya efektif, quote-unquote, efektif buat mereka gitu ya. Yesusnya bisa langsung segera dihukum mati. Karena kan tujuannya memang mau menghukum mati Yesus gitu kan. Tapi mereka juga udah merencanakan dan ketemu nih, wah kalau pas kita lakukan pas ini pasti kita bisa gini, pasti kira-kira kayak gitu sebenarnya latar belakang yang terjadi di belakangnya. Kalau pembandingnya sebenarnya tadi Pak Jarwo katakan, yang lain mah ya ditahan dulu, besok dihakimi, kadang bisa lama. Kalau kita bandingin lebih jauh lagi, bahkan di masa Paulus kan sampai udah bertahun-tahun ya nggak dihukum-hukum juga gitu, dia cuma dibiarin aja di penjara rumah gitu kan, karena dia berbagai faktor lah ya, salah satunya karena dia penduduk Romawi. Tapi perbandingannya seperti itu, bahwa nggak semuanya langsung dihukum gitu, cuma memang kasus khusus ini. Dan secara tidak sengaja keterburu-buruan mereka itu menggenapi Yesus sebagai domba Paskah itu kan. Dan pada waktu mereka menyembelih domba malam, Yesus mati itu sudah. Terima kasih. Jadi inline. Ya, terima kasih Kak Mimi. Ada pertanyaan dari Pak Andreas di chat Kak Aiko. Oh ya Kak Mimi. Setelah tabir bait suci terbelah dua, apakah ada dampak terhadap ibadah orang Yahudi? Apakah imam-imam mengganti tabir bait suci yang terbelah dua dan kembali beribadah seperti sebelumnya?
Silakan Kak Iko. Sejujurnya aku tidak tahu, tapi rasanya iya gitu ya. Iya. Rasa-rasanya iya. Rasa-rasanya memang mereka kemudian mengganti dan menutupi. Karena kalau kita bandingkan, memang tidak ada gini ya. Aku nggak mendalami itu, tidak mendalami ibadah Yahudi juga. Tapi kalau dari berdasarkan Alkitabnya aja, mereka kan berusaha menutupi gitu ya. Termasuk nanti kebangkitan Yesus juga ditutupi, sehingga sangat mungkin bahwa mereka juga ya udah mengganti. Oh, tabir bayi sucinya terbelah, kita ganti aja, lalu mereka melanjutkan ibadah gitu ya. Kenapa begitu? Karena itu tidak ada pengaruhnya bagi mereka. Mereka menolak Iya Yesus. sih. Orang Itu mereka kan nggak percaya. sebagai kecelakaan biasa karena ada gempa bumi kan. Jadi di samping gelap itu kan ada gempa bumi. Lalu itunya terbelah gitu. Padahal pemaknaan teologis yang memberikan pemaknaan teologis kan orang-orang Kristen kan, bukan orang-orang Yahudi yang nggak percaya. Demikian Pak Andreas. Bapak Ibu yang lain, Pak Yosef. Ya, saya mau coba nanya sedikit kepada yang tangguh nih, Kak Ibu. Silakan Pak Yosef. Ini hanya di ayat 38 itu ada tulisan di atas kepalanya. Itu sebetulnya itu pertanyaan saya dari zaman saya masih SMP ya. Kadang-kadang teman-teman tuh suka nanya, itu ada tulisan apa tuh di salib? Itu teman-teman yang tidak seiman ya kebanyakan. Ada tulisan INRI itu ya. Saya pun nggak tahu jawabannya apa. Nah, saya tanya kira-kira tuh artinya apa ya INRI sama ini? Ini sama nggak kira-kira? Itu aja. Terima kasih, Pak. Baik. Ibu Eko. Ya, jawabannya sama, Pak. Jadi INRI itu sebenarnya adalah singkatannya versi Latinnya dari kalimat itu. Yesus Rex Indeoreum. Rex Iudareum, gitulah ya. Sebenarnya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Di Yohanes 9, di versi Yohanes itu dibilangnya ditulis dalam 3 bahasa gitu ya. Ibrani, Latin, dan Yunani. Jadi kemudian kenapa yang sering dipakai itu INRI, yang lebih terkenal kalau di mana tuh? Di hiasan-hiasan salib, gambar-gambar tuh ada tulisan INRI, bukan 3-3-nya. Pertama karena lebih singkat gitu ya, kecil. Jadi kalau lagi mau bikin dekorasi kan kecil tulisan INRI. Kalau 3-3-nya kan gede panjang. Lalu ini kok bercanda, tapi emang bener loh, karena kan kalau kita bikin dekorasi kan dipikirkan secara, kenapa? Bener begitu. Iya memang begitu, karena kalau ditulis 3-3-nya nggak cukup gitu kan, nggak kelihatan tulisannya, jadi mendingan kita tulis singkatannya aja. Tapi artinya sama Pak, jadi itu dalam bahasa Latin gitu ya. Kalau kepanjangannya tadi yang dibacakan oleh Pak Jarwo, kalau mau di copy ini di Google ada. Bentar, bisa copy nggak? Ini ya, Yesus Nazarenus. Jadi Yesus Nazarenus itu orang Nazaret. Rex itu raja, Iudaeum, nggak bisa bacanya. Iudaeum itu Yahudi gitu ya. Lalu sebenarnya kalau saya tidak salah ingat, salah satu alasan kenapa dia lebih terkenal juga adalah karena dia kemudian dipakai oleh ini lupa ingat waktu itu tahu dari mana, tapi bahwa kata INRI itu sebentar ya, memastikan dulu apakah ingatan saya benar dengan mengeceknya ke Google. Sebetulnya kalau mau menggunakan daripada INRI mending yang bahasa Ibrani, ditulis Yesua Hanosri Humelek Hayehudim. Itu kalau disingkat YHWH itu. Oh, ternyata malah yang ini bukan yang INRI, tapi ada yang bukan. Salah ingat. Enggak, salah ingat. Aku lagi mikirin tanda, bingung ya. Tanda ikan itu loh Pak. Ngomongin INRI kan ada tanda ikan yang disebut ichthus itu. Aku tadi sempat apakah dia terkait atau enggak, karena sama-sama ngomongin singkatan gitu ya. Tapi kalau ichthus itu dia singkatannya Yesus Kristus anak Allah, Mesias gitu, penyelamat. Ichthus gitu ya. Itu sih, ichthus itu bahasa
Yunaninya Dan ikan, gitu. Makanya kenapa kemudian bentuknya ikan. Jadi ini nanti di perkembangan. Jadi kalau ada yang suka lihat di Immanuel itu ada gambar yang bentuk ikan gitu, kenapa ya kok ada ikan gitu. Nah itu hubungannya di situ sebenarnya, bahwa kemudian pengikut-pengikut Yesus, orang-orang Kristen mula-mula gitu ya, khususnya pada masa di mana mereka dikejar-kejar dan tidak harus beribadah secara diam-diam, itu sebenarnya si ikan itu jadi simbol untuk saling mengenali gitu. Jadi dia gambar ikan kan, kalau cuma gambar ikan doang kan, kalau dia nggak tahu ini apa ya udah lewat aja gitu kan, nggak mencurigakan gitu. Tapi ketika orang yang tahu bahwa oh kita juga pengikut Kristus nih, dia akan membalas dengan gambar ikan juga. Nah kemudian mulailah mereka bisa ngobrol-ngobrol. Jadi itu kayak jadi simbol rahasianya gitu. Nah simbolnya kenapa ikan, karena ikan itu ichthus, dan singkatannya itu tadi Yesus Kristus anak Allah sang penyelamat gitu. Jadi itu kayak jadi tandanya mereka. Dan Yesus sering bermain-main dengan ikan. Yesus sering bikin gambar ikan. Enggak loh, enggak ada loh. Yesus sering bermain dengan ikan, iya sih. Yesus menangkap ikan, Yesus membuat 2 ikan jadi banyak. Menemukan uang di mulut Ya. ikan. Jadi Pak Yosef, jelas Jadi ya, Pak tulisan Yosef? itu Jadi tulisan itu sebetulnya ejekan ya. Oh tidak, Tulisan itu itu bukan Pontius ejekan atau Pilatus yang hinaan buat. atau bully Iya, ya. bukan Pak. Bukan ejekan. Bukan ejekan. Justru kan kalau kita baca itu versi yang mana ya, saya lupa. Tapi di versi yang berbeda ada yang orang Yahudinya justru bilang jangan ditulis gitu, Jangan ganti begitu. tulisannya gitu kan. Karena yang nulis adalah tadi bilang Pak Jarwo, Pontius Pilatus yang nulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu di Injil Yohanes Orang ya? Yahudinya nggak terima gitu. Versi Di Injil Yohanes Yohanes ya. kalau nggak salah. Iya, sepertinya di Yohanes Injil. kan dibilang apa yang sudah tertulis oleh Pilatus Yes. jangan dirubah. Yes. Itu jawabannya Pontius Pilatus. Pilatus. Mengatakan Yohanes, di Injil Yohanes. Ya. Ya. Jadi lempengan itu besar sebetulnya Pak Yosef. Ditulis dalam 3 bahasa yang menyatakan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi gitu. Dalam 3 bahasa. Itu menunjukkan alasan kenapa dia dihukum mati. Jadi kalau Pilatus kan hakimnya secara manusiawi. Nah, hakim itu kan harus ngasih tahu apa alasannya. Nah, alasannya karena Yesus raja orang Yahudi. Raja. Itu sebetulnya laporan kepada kaisar itu ya, Pak. Oh, dan itu iya. yang menyebabkan kenapa orang Yahudinya protes, karena kan yang dibilang yang di Injil Yohanes kan dia bilangnya jangan bilang dia raja orang Yahudi dong gitu kira-kira ya. Dia bilangnya harusnya bilang dia mengaku-ngaku sebagai raja orang Yahudi, makanya kita hukum gitu. Sebenarnya orang Yahudi kan bilangnya kayak gitu yang di Injil Yohanes, tapi makanya Pontius Pilatus bilang enggak, ya udah gitu. Yang sudah tertulis biar tertulis. Latar belakangnya. Ya, tambah jelas. Saya kira sampai sekarang saya masih berpikir itu kata-kata ejekan daripada orang-orang sekitarnya gitu. Tapi lebih jelas. Good, mantap. Terima kasih, Pak. Makasih Kak Aiko. Bapak Ibu yang lain silakan. Mau tanya lagi boleh? Bu Nana silakan, Bu Nana. Boleh. Ya. Ini Nak Aiko mau tanya, Firdaus dan surga itu sama? Tapi Yesus kan kalau dalam itu aku percaya itu Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Tapi ini bilang dia pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus dan surga apakah istilah yang sama? Lalu bingung menjawabnya. Sebenarnya kalau ikutin Pak Gunawan, kalau di bahasa Yunaninya itu istilahnya berbeda. Tapi gini, kalau Firdaus yang dipakai ini paradeisos gitu ya bahasa Yunaninya, dia bicara soal tempat yang diberkati. Apakah dia sama dengan surga? Mungkin secara pemahaman teologisnya sama gitu, tapi bahwa penggunaan Yesus secara spesifik menggunakan kata itu sebenarnya mungkin menunjukkan bahwa ada perbedaan di situ gitu ya. Beda dengan pemahaman kita sekarang. Mungkin kalau dalam pemahaman kita kan kita menggunakan kata Firdaus, kata surga itu kata kerajaan Allah bahkan jadi satu pandangan, tapi sebenarnya kalau dalam penggunaannya Yesus, yang pasti yang dia maksudkan apakah itu surga seperti bayangan kita atau tidak, kita tidak tahu gitu ya, tapi yang dia maksudkan adalah tempat di mana dia mendapatkan berkat.
Itu paradise Pak Firdaus. Ya. Sebenarnya kata yang sama juga dipakainya itu di Taman Eden gitu. Jadi keadaan di mana ada perdamaian antara Tuhan dan manusia. Itulah sebenarnya Firdaus. Bahwa kemudian secara tradisi Kristen itu kita kembangkan ya surga itulah tempat di mana ada perdamaian antara manusia dengan Allah gitu kan kira-kira. Tapi kalau dari katanya yang dipakai Yesus pengertiannya seperti itu Ibu Nan. Firdaus itu sebetulnya berasal dari bahasa bahasa Iran itu apa ya? Persia. Bahasa Persia. Artinya taman bertembok. Jadi kerajaan-kerajaan Persia selalu punya taman bertembok gitu, yang raja itu selalu jalan-jalan di situ. Ketika orang diajak berjalan-jalan sama raja di taman itu, menunjukkan suatu arti anugerah gitu, kehormatan gitu. Nah, Yesus tuh ngomong Firdaus tentunya bukan yang itu ya, tentunya di kerajaannya sana gitu. Apakah sebenarnya kenapa kenapa kita suka menggunakannya secara bersamaan gitu ya, misalnya surga Firdaus, karena memang dalam bahasa Arab tuh Firdaus itu ya memang surga gitu ya, sama gitu katanya. Gitu ya. Iya. Tapi kalau Bu Dani tertarik, memang ada banyak sekarang para ahli peneliti Alkitab yang membahas antara konsep dua aja, paradise sama heaven. Itu beda. Tapi saya nggak tahu kebenaran, cuma saya ikuti aja antara paradise dan heaven. Nanti mereka baru bicara mengenai akhir zaman, bahwa mereka yang mati itu tidak masuk ke heaven, tapi ke paradise. 3 hari terakhir pada saat Tuhan Yesus itu baru dipindahkan dari paradise ke heaven. Saya nggak tahu itu, tapi itu banyak pengajaran gitu. Jadi bedanya antara paradise dan heaven ada. Cuman apakah gereja GKI meyakini itu sebagai suatu kebenaran, kita nggak tahu. Tapi saya terima itu sebagai pengajaran dari pengamat-pengamat Alkitab dari seluruh dunia lah mereka bicara. Jadi gereja mungkin Presbyterian lain, Methodist lain, tapi ada pemahaman bahwa perbedaan antara paradise dan heaven. Bahwa paradise itu kayak tempat penantian sementara, heaven itu nanti, di mana selama 3 hari Yesus mati, hidup itulah mereka yang orang kudus yang ada di paradise, termasuk Musa atau apa yang sebelum tidak mengenal Yesus akan dipindahkan dari paradise ke heaven. Tapi itu saya rasa sih dalam, dan saya sebagai orang awam tidak mengerti apakah benar nggak, karena itu pemikiran ahli lah ya. Itu yang mungkin saya bisa informasikan saya di sini. Pak Krisna percaya nggak? Saya malah baca gitu, sempat mempelajari gitu. Ada orang yang membuat struktur surga itu ada 7 lapis. Gitu. Ya banyak. Saya nggak bisa bilang gini. Saya nggak bisa bilang nggak percaya. Kalau saya bilang nggak percaya, saya harus datang dengan data. Seakan-akan kalau nggak percaya, yang Anda percaya yang mana dong? Jadi saya nggak bisa bilang, oh itu bohong, itu salah. Ya kalau Anda menyatakan suatu salah, Anda harus tahu yang benar. Nggak bisa bilang salah, ya udah pokoknya salah. Kenapa? Ya pokoknya semau saya nggak mau salah. Itu untuk saya, cara berpikir saya ya sulit juga. Kalau saya pemikiran ahli-ahli yang spending time bertahun-tahun untuk membahas itu, kita bilang salah. Ya kalau salah, yang saya nggak pernah mikir kok berani bilang orang salah kalau saya sendiri nggak tahu gitu ya. Tapi ya saya terima sebagai pengajaran, cuman bagi saya lihatnya bukan nggak penting itu paradise heaven. Yang penting keselamatannya, Yesusnya itu dia. Bukan prosesnya mau ke paradise dulu kan. Makanya ada yang tanya, loh kalau gitu Musa, orang saint itu yang belum terima Yesus, waktu mereka hidup, Abraham itu kan nggak, Yesus belum ada, itu gimana masuk surga nggak? Ya susah kita bicara gitu kan. Kita lihat Yesusnya, bukan si ini prosesnya. Menurut saya sih gitu, kalau saya ya punya keyakinan sih begitu aja. Iya. Apa pesan yang saya dapat ketika saya mendiskusikannya dengan katakanlah bapak rohani saya gitu ya? Dia cuma begini. Ya kita nggak usah menilai lah, nggak usah menyalahkan, nggak usah membenarkan. Kamu kembali aja ke imanmu kepada Yesus. Gitu. Saya pikir sih begitu, Pak. Soal sorga itu mau bentuknya seperti apa itu hak prerogatif Tuhan. Ya, kalau menurut saya gitu. Bisakah kau setelah mati nanti jiwamu itu masuk dalam persekutuan yang benar dengan Allah Tritunggal? Amin. Terus saya nggak peduli lagi. Iya, saya juga satu di Bu Aiko, saya agak nyimpang dikit ya. Ini kan ada orang pembicaraan mengenai Natal.
25 Desember itu diadakan Natal. Itu enggak sebenarnya pemujaan terhadap matahari kan. Karena itu awalnya dari apa? Kalau nggak salah Konstantin kan, Sol Invictus kan. Ya, kenapa gereja orang Kristen menentukan 25 Desember Natal? Karena itu penyembahan pada matahari, Sol Invictus tuh kan. Tapi kalau kita pelajari dalam kan bukan yang penting tanggalnya, tapi eventnya apa sih gitu kan, itu memperingati. Jadi jangan dilihat tanggalnya, tapi apa eventnya. Kalau kita ributin tanggal, karena nggak penting itu. Jadi saya coba memahami seperti itu, mungkin kita sebagai orang Kristen jangan lihat tanggalnya. Jadi istilahnya kalau kita mau bilang Tuhan Yesus datang 25 Desember, apa salahnya kan? Yang penting Tuhan Yesusnya datang kan, bukan tanggalnya, bukan when-nya kan. Apa yang kejadiannya? Itu yang menurut saya sih itu kalau saya. Karena banyak tuduhan 25 Desember itu ditetapkan di Konsili Nisea kan oleh Nisea, dan itu kan Konstantin. Padahal jauh sebelum itu orang-orang Kristen Ortodoks melaksanakan Natal 25 Desember loh. Nanti kalau dengan Bambang Nursena tanyain deh, dia bisa menjelaskan. Kalau Pak Bambang Nursena tuh kuat sekali, bagus tuh. Kalau bisa diundang tuh kita nanti kita bagus. Diundang. Bulan depan dia diundang, Pak. Tapi siap-siap kalau Bambang Nursena tuh pasti orang Protestan disalahin loh sama dia. Protestan tuh kualat dengan Katolik, ya siap-siap aja. Nggak apa-apa lah, nanti kita lihat aja. Nggak apa-apa. Terima kasih, Pak Krista. Boleh tanya. Boleh tanya, Pak Silambi. Jarwo. Ya, ini terkait tadi dengan tabir bait Allah yang terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu di Matius 27 ayat 51 juga di bawah ditulis bahwa ada gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, saya ingin penjelasan ini bagaimana ceritanya mengenai orang yang bangkit pada saat tirai bait Allah itu terbelah. Terima kasih, Bu Aiko. Aiko, silakan Aiko. Auto panik. Sebenarnya ya beda-beda pemahaman sih ya Pak. Maksudnya ini terkait juga dengan diskusinya Pak Jarwo sama Pak Krista tadi yang sangat panjang dan sangat menarik itu. Kalau kita bicara soal pemahaman tentang surga, tentang Firdaus, tentang kebangkitan gitu ya, itu ada banyak banget dan sebenarnya diskusi teologisnya juga banyak banget dan terus berlangsung gitu ya. Jadi kalau ditanya jawaban pasti dan resminya apa gitu, nggak ada. Orang teolog aja sampai sekarang masih ada yang kuliah teologi masih bahas lagi gitu kan. Kalau aku mau jawaban persis dan pastinya gitu nggak tahu. Apalagi kalau kita ngomongin soal surga, pemahaman tentang surga gitu ya nanti seperti apa, karena belum pernah ada orang yang pergi ke surga beneran lalu balik lagi gitu ya selain Yesus. Jadi memang nggak ada jawabannya sebenarnya bentuk surga tuh kayak apa nanti setelah kita meninggal kayak apa gitu. Yang ada adalah pemahaman iman kita berdasarkan pemahaman teologis kita. Bu Aiko, di situ disebutkan bahwa mereka pun keluar dari kubur masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Yang dimaksudkan dengan banyak orang itu di kota kudus, di Yerusalem atau di mana itu? Sebentar Pak, ini lagi nyari. Soalnya persiapan saya tadi di Lukas, jadi kalau Matius saya harus baca dulu bentar ya. Nyari bahannya dulu. Sebenarnya ya. Matius 27. Di kasut nomor 144 Oh, di Pastoralia ada yang menanyakan itu dan dijawab. Ada yang nanya ya? Iya, ada jawabannya. Saya Nanti malah silakan nggak tahu. di sana. Saya jujur belum pernah mendalami bagian ini Pak, jadi agak tidak terlalu berani juga untuk menjawabnya. Iya, ada yang persis nanya ini tuh. Dan sudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Tetapi ini kayaknya Kak Aiko bukan dipahami secara harafiah gitu ya Kak Aiko ya.
bukan berarti pas itu terus tiba-tiba orang-orang mati itu bangkit lalu masuk ke kota. Kota mana? Kota Kudus dibilang. Ya, apakah kota Kudus itu Firdaus atau kota Yerusalem yang real? Ya itu ya Pak ya. Ya. Apa namanya, penafsirannya berputar di sekitar situ gitu ya. Apakah kota Kudus itu Yerusalem yang dilihat manusia ini atau sesuatu yang bermakna apa namanya? Apa istilahnya? Iya, bermakna begitu, bermakna astral, bermakna apa? bermakna surga seperti yang tadi kita bahas kali ya mungkin. Iya. Matius. Kita carikan jawabannya aja, Kak Igo nanti Kak Igo. Iya. Nanti menyusul ya Pak, kita cari-cari dulu ya. Jujur nggak begitu memaham, nggak gitu mendalami Matius tadi. Iya, dan jarang dibahas. Terima kasih Pak Silambi. Kami berjanji mencarikan jawabannya ya Pak Silambi ya. Nanti kami sampaikan. Ada pertanyaan dari Bu. Apakah ayat 31 sudah dijelaskan? Sudah, tadi sekilas pada waktu pembacaan yang tentang ranting yang subur aja begitu, apalagi ranting kering gitu ya. Itu punya penjelasan dari sebuah komentari gitu Kak Igo. Yesus seolah-olah mengatakan gitu, kalau kepada orang yang benar saja kalian melakukan seperti ini, apalagi kepada orang apa juga yang akan ditimpakan kepada orang-orang tidak benar, kamu itu gitu. Kayaknya Yesus ngomong juga tentang efek dari kejatuhan Yerusalem itu juga ya, bahwa mereka akan sangat menderita gitu, bahwa mereka untuk mempertahankan hidup harus makan mayat kayak gitu-gitu kan. Itu mengerikan sekali. Sepertinya itu Bu Sri maknanya Bu Sri, yang seirama dengan yang disampaikan Kak Igo tadi. Sebenarnya ya, karena gini Bu Sri, mungkin yang perlu ditambahkan adalah itu salah satu ayat yang menurutku sampai sekarang juga balik lagi gitu ya, jawaban resmi dan pastinya tuh nggak ada yang tahu gitu. Jadi semuanya penafsiran. Yesusnya sebenarnya mau ngomongin apa sih gitu, yang ada adalah penafsiran pemahaman saat itu. Tapi yang paling umum tadi yang disampaikan Pak Jarwo bicara soal penghukuman, bicara soal kehancuran, dan mungkin catatan tambahannya gitu ya, ketika Lukas menuliskan ini, nanti kan di beberapa tahun sesudahnya gitu ya, ada kehancuran, memang kehancuran Yerusalem gitu kan, yang dia jadi hancur berantakan gitu, dan kemudian ada yang bilang oh mungkin Yesus sebenarnya lagi ngomongin itu gitu, tapi Lukas saat itu tidak tahu bahwa akan ada kejadian itu, jadi memang dia mencatatnya berdasarkan Kak Igo, Lukas menulis setelah kehancuran Yerusalem. Lukas menulis Injilnya setelah masih sebelum Pak. Lukas sudah dong. Yerusalem kan 70. Ya, Lukas sekitar tahun 79, 80 gitu. Sampai tahun 90. Nah, itu nggak tahu. Lukas sudah, kayak itu. Makanya yang parusia itu kan Lukas bilang ditunda gitu kan. Yang kedatangan Yesus itu loh. Oh, ya mungkin jadi sih, bisa jadi. Ya, kira-kira gitu Bu Sri. Jawabannya menumpuk antara penjelasannya Pak Jarwo. Ya. Terima kasih Pak Jarwo. Ya Bu Sri. Terima kasih Aiko. Di Batu ya. Terima kasih. Mari satu pertanyaan lagi masih mungkin. Oke. Kalau tidak ada berarti sudah jelas aku boleh semua. Nggak, Mas Jarwo? Monggo, Bu Ria. Silakan Bu Ria. Aku yang itu, Mbak Eko, yang ayat 29 sama 30. Di situ akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan. Kalau sekarang orang yang mandul belum melahirkan, yang udah menikah sekian tahun, dia rasanya juga sedih, malah nggak bisa berbahagia sama sekali. Kemudian yang ayat 30, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung,
runtuhlah menimpa kami, juga kepada bukit-bukit timbunilah kami, apa ini bunuh diri gitu loh. Minta gunung-gunung semua gitu, ada penyesalan sehingga mereka minta gunung-gunung nimbunin dia, matilah. Pertanyaan saya, Iya. dua ayat ini gimana, Bang Aiko? Makasih. Iya, Bu Ria. jadi Aiko silakan. itu sebenarnya konteksnya Ibu Ria, Yesus bicara soal akan datang suatu kehancuran gitu, akan datang masa di mana ada penderitaan yang begitu besar. Penderitaan yang begitu besar yang menimpa semua orang, dan di saat bayangannya adalah Yesus menggunakan bagaimana menderitanya, bagaimana sedihnya para perempuan itu menangisi Yesus dengan kalau menangisi anaknya pasti akan lebih besar lagi gitu ya. Dan kemudian kenapa dia bilang berbahagialah orang-orang yang tidak punya anak, perempuan yang tidak bisa melahirkan. Jadi konteksnya terkait dengan itu, bahwa ketika ada kehancuran dan engkau melihat anakmu menderita, akan lebih baik kamu nggak punya anak, karena kamu nggak akan merasakan sedihnya kamu melihat anakmu menderita gitu. Jadi kenapa itu ada kata-kata itu. Jadi ya bisa dilihat satu kalimat, itu harus ada satu konteksnya adalah Yesus bicara soal kehancuran yang akan begitu luar biasa besarnya. Saking begitu luar biasa besarnya, makanya ada di ayat selanjutnya sampai orang tuh lebih baik aku mati aja daripada harus menghadapi semua penderitaan yang ada di keadaan ini gitu. Jadi kenapa minta bunuh diri gitu. Sebenarnya bukan minta bunuh diri, minta ya udah rubuh aja gitu biar aku mati aja gitu. Karena nggak mau membunuh diri sendiri, tapi rasanya udah nggak tahan lagi di hidup ini gitu kira-kira. Jadi konteksnya seperti itu yang mau disampaikan oleh Yesus di situ adalah, internet koneksi aku nanti ya. Jadi yang mau disampaikan Yesus di situ adalah ini akan datang suatu masa di mana ada penderitaan, ada rasa sakit yang begitu besar sehingga lebih atau orang-orang tuh akan lebih bersyukur kalau misalnya kita tidak perlu melihat itu, tidak perlu melihat anakku menderita seperti Yesus dan bahkan lebih parah dari yang diderita oleh Yesus. Kira-kira bayangannya kayak gitu. Jadi konteks itu, Ibu Ria, konteks yang bicara itu bukan secara umum bahwa orang akan lebih suka dia tidak mengandung, tidak. Di Yerusalem, di Yudea, di Israel, mengandung anak itu sangat penting, punya anak itu sangat penting gitu. Bahkan orang kadang-kadang memahami kegagalan hidupnya kalau tidak punya anak. Meskipun punya anak perempuan saja, mereka juga mengandung. Tapi ini ngomong tentang konteks di mana kehancuran Yerusalem itu. Ingat ya, Lukas ditulis sesudah Lukas itu adalah orang yang sudah mengalami hancurnya Yerusalem. Makanya seperti yang dikatakan Kak Ego tadi, pada saat itu kalau sampai boleh memilih, aku memilih tidak pernah punya anak aja supaya nggak melihat anakku disesah gitu. Karena kan Yesus mengingatkan kan, kalau nanti ada kesulitan larilah ke gunung. Orang-orang Yerusalem diminta supaya keluar gitu. Tapi apa yang terjadi pada waktu pengepungan, orang-orang di sekitar Yerusalem itu masuk ke situ semua, masuk ke Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu kira-kira ada 2 juta orang seperti masa Paskah pada waktu Yerusalem itu dihancurkan. Itu kan masa kelaparan. Kalau tadinya mungkin penduduk Yerusalem cuma 200.000 dengan makanan yang ada bisa bertahan mungkin 3 bulan, tetapi begitu masuk 2 juta seperti itu, kan mungkin kemampuan untuk menyediakan makanan paling tinggal berapa minggu gitu kan. Tapi itu dikepung lalu ya mereka mati-mati gitu. Yosefus itu mencatat sampai ibu-ibu itu memanggang anaknya yang masih disusuin untuk dimakan supaya dia tetap bisa hidup. Dan mayat bergelimpangan, orang-orang yang sehat itu nggak berani ngurus mayat karena mereka takut mereka juga akan tiba-tiba mati di situ gitu. Nah, ngeri kan? Daripada ngelihat begitu ya mending nggak punya anak gitu. Berbahagia orang-orang tidak punya anak saat itu. Itu ya konteksnya begitu ya Kak Iko ya. Terus yang kedua tadi tentang apa ya? Bu Ria pertanyaannya ada 2 kan? Gunung-gunung itu timbuni kami. Iya. Daripada mereka mati kelaparan, bosok, kelaparan gitu, mending timpain sama gunung aja lah, kami mati aja lah gitu. Cepet aja matinya kayak gitu Bu. Konteksnya ke sana itu. Iya, itu kan Tuhan Yesus yang bilang ya akan tiba saatnya begitu kan? Akan tiba masanya.
Itu masih belum ya sampai sekarang. Loh, sudah loh. Itu kan Sudah. Pada waktu itu terjadinya. Ya, Lukas karena sudah melihat Yerusalem, kehancuran Yerusalem seperti apa, dia malah lebih bisa mendramatisasi omongan Yesus itu, mendapatkan detail-detail kecilnya gitu dari saksi-saksi yang mendengar sendiri kan. Begitu ya Kak Igo ya? Iya. Terima kasih. Ya, Bu Ria. Bapak Ibu, sepertinya kita harus mengakhiri Patibulum kita. Waktunya udah sampai. Terima kasih sekali atas kesediaannya bersama-sama sampai akhir. Terima kasih juga atas kontribusinya. Semoga semuanya dijadikan baik bagi kita semua oleh Tuhan, menginspirasi, meningkatkan, mengembangkan iman kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan berpegang pada hal-hal yang Tuhan perkenankan untuk kita pahami malam ini, supaya percaya kita, ketergantungan kita, kepasrahan kita kepada Tuhan semakin besar, gitu ya. Sebelum kita akhiri, mari kita foto. Mari kita foto. Mohon berkenan menyalakan videonya. Kita ada 2 halaman. Jadi itu Glenda, itu Mbak Rini. Bu Neti, mana Bu Neti? Oke, saya akan mulai mengambil gambar ya. 3, 4. Nah, berhasil. Sekarang halaman kedua. Glenda kayak Minerva. 3, 4. Oke. Saya sudah berhasil merekam kita semua. Maka mari kita tutup persekutuan kita malam ini dalam doa. Mohon Pak David Yahya berkenan memimpin dalam doa. Mari Pak David. Ya, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Di awal bulan Juli ini Tuhan telah pelihara kehidupan kami dan kami boleh mengikuti Patibulum pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk hikmat yang Tuhan telah berikan kepada Kak Aiko dan juga Pak Jarwo yang sebagai penyelenggara daripada Patibulum ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan juga kami yang dapat hadir pada malam hari ini. Walaupun secara virtual kami merasakan bahwa kehadiran-Mu Tuhan, bahwa kuasa Roh-Mu yang kudus tetap memelihara kehidupan kami. Dan sebentar kami akan boleh berpisah satu sama lain, kami boleh beristirahat, serta kami dapat melakukan tugas kami masing-masing kembali untuk esok hari, kami boleh menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Patibulum ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Pak David. Terima kasih Kak Eko, makasih Pak Jarwo. Sampai ketemu semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam semuanya. Pak Jarwo semua. Terima kasih Bu Eko dan Pak Jarwo.